Gaji suami baru naik jadi 70 juta, ibu mertua langsung memaksa saya bercerai. Saat saya hendak marah besar, suami berkata, "Sayang, pura-pura setuju saja." Saya mengikuti sarannya. Sebulan kemudian, saya baru sadar betapa cerdiknya rencananya. Malam itu, saya berdiri di dapur kecil kami, tangan saya baru saja selesai menata hidangan ikan kukus kemangi di atas meja, hati saya terasa gembira sekaligus berdebar. Hari ini adalah hari yang sangat istimewa. Suami saya, Bayu, baru saja diangkat oleh perusahaannya, PT Boga Sejahtera, sebagai Kepala Departemen Riset Produk Baru. Ini berarti gajinya naik menjadi hampir 70 juta rupiah sebulan. Bagi banyak orang, 70 juta mungkin hanya angka, tetapi bagi kami, itu adalah buah dari 7 tahun kerja keras, kesabaran, dan perjuangan melewati hari-hari yang sulit. Saya masih ingat tahun-tahun pertama pernikahan kami, Bayu pernah menganggur hampir setengah tahun. Ada hari-hari di mana dompet kami hanya berisi beberapa puluh ribu rupiah, tapi saya tetap berusaha memasak makanan yang layak dan tersenyum padanya. Tidak apa-apa, Mas, selama kita masih saling sayang, kita pasti bisa bangkit lagi. Sejak dia bekerja di Boga Sejahtera, saya tahu dia telah berusaha sangat keras. Perusahaan itu bergerak di bidang makanan sehat dan beberapa tahun terakhir berkembang sangat pesat. Kali ini, Bayu ditugaskan untuk memimpin lini produk baru. Kabarnya, ini adalah proyek strategis yang bisa membuat Boga Sejahtera melampaui semua pesaingnya di pasar. Dia tidak banyak bercerita kepada saya karena semua dokumen riset dan formula inti bersifat sangat rahasia. Tapi suatu malam, saat kami duduk di balkon, dia pernah berbisik, "Citra, akhir-akhir ini keamanan di kantor diperketat sekali. Sepertinya ada yang mencoba membocorkan formula keluar." Mendengar itu, saya merasa senang sekaligus cemas. Senang karena kemampuan suami saya akhirnya diakui, cemas karena saya paham, semakin tinggi posisi seseorang, semakin mudah menjadi target orang lain. Saya hanya berpesan padanya, uang lebih banyak itu baik, jabatan lebih tinggi itu membahagiakan, tapi Mas harus jaga diri. Ada hal-hal yang kalau sudah hilang, tidak akan bisa kembali lagi. Bayu menatapku dengan senyum lelah dan mengangguk, "Aku tahu. Yang penting kamu percaya padaku." Namun, saya tidak pernah menyangka, orang pertama yang berubah setelah mendengar kabar kenaikan jabatannya bukanlah pesaing di luar sana, melainkan ibu mertua saya, Ibu Ratna. Malam itu, saya sudah sibuk di dapur sejak sore untuk menyiapkan makan malam. Ikan kukus kemangi, sup bakso jamur, tumis kangkung bawang putih, ditambah sebuah kue tart kecil yang sudah saya pesan dari toko kue dekat rumah. Saya bahkan dengan teliti meletakkan sebotol bunga krisan kuning di atas meja, berharap malam ini seluruh keluarga bisa makan bersama dengan gembira. Hampir jam 8 malam, Bayu baru pulang. Dia masuk ke rumah, membawa bingkisan dari kantor. Kemejanya sedikit kusut, wajahnya terlihat lelah, tetapi saat melihat meja makan, dia masih berusaha tersenyum padaku. "Wah, kamu masak banyak sekali hari ini." Saya tersenyum lembut, untuk merayakan kepala departemen baru di rumah kita. Belum sempat dia menjawab, dari ruang tamu, ibu mertua saya muncul. Beliau mengenakan setelan sutra berwarna ungu tua, lehernya dihiasi kalung emas besar, dan matanya menatap Bayu dengan binar yang tajam. Beliau menarik kursi, duduk, lalu melirik bingkisan di tangan putranya sambil tersenyum sinis. Benar-benar sudah naik kelas sekarang. Awalnya saya pikir beliau senang untuk suami saya, tetapi sesaat kemudian, beliau melirik ke arah saya, tatapannya sedingin pisau. "Hanya saja, orang seperti dia sekarang kalau bersanding denganmu, rasanya agak timpang." Seketika meja makan menjadi hening. Tangan saya yang sedang memegang sendok sup berhenti di udara. Bayu mengerutkan kening menatap ibunya. "Ibu bicara apa?" Ibu Ratna sama sekali tidak menghindar. Beliau mengambil sepotong ikan ke dalam mangkuknya, lalu dengan santai berkata, "Memangnya ibu salah? Sekarang kamu itu manajer senior, di luar bertemu dengan direktur, rekan bisnis besar. Gaji 70 juta sebulan, belum lagi nanti ada bonus, ada saham. Lalu istrimu? Kerjanya sepanjang tahun hanya di dapur,
urusan pasar dan masak. Kalau jalan di sebelahmu orang tidak menertawakan itu baru aneh. Setiap kata yang diucapkannya membuat tenggorokan saya tercekat. Selama 7 tahun, saya tidak pernah berpikir bahwa keputusan saya untuk mundur ke belakang agar suami bisa fokus pada kariernya, suatu hari akan dijadikan alasan untuk merendahkan saya. Saat dia tidak punya apa-apa, saya menjual anting pemberian ibu saya untuk membantunya membayar utang. Saat ibu mertua sakit, saya begadang semalaman untuk merawatnya, menyuapinya sesendok demi sesendok bubur. Tapi sekarang, hanya karena suami saya baru saja naik jabatan, saya tiba-tiba menjadi tidak pantas. Ibu Ratna semakin bersemangat. Beliau menceritakan putra temannya yang baru saja menikah dengan seorang wanita dari keluarga kaya, yang membawa mobil dan rumah, bahkan membantu suaminya membuka perusahaan sendiri. Lalu beliau meletakkan sumpitnya, menatap lurus ke wajah saya. Laki-laki kalau sudah sukses itu harus punya pendamping yang bisa mengangkat derajatnya, bukan yang malah menariknya ke bawah. Cepat atau lambat pasti akan tertinggal. Bayu menggebrak mangkuknya ke meja. Cukup, Bu. Tetapi Ibu Ratna hanya tersenyum sinis. Kamu kasihan istrimu makanya matamu buta. Tapi Ibu tidak. Ibu sudah hidup cukup lama untuk tahu apa yang terbaik untukmu. Selesai berkata, beliau bangkit dan masuk ke kamarnya. Sesaat kemudian, beliau kembali dengan setumpuk kertas dan melemparkannya ke atas meja kaca di depan saya. Suara kering itu membuat jantung saya seolah jatuh ke dasar jurang. Saya menunduk dan melihat beberapa kata di bagian atas halaman yang langsung menusuk mata saya. Surat gugatan cerai. Ibu Ratna bersedekap, suaranya dingin. Tanda tangani. Kamu masih muda, ambil sedikit uang dan cari jalan hidupmu sendiri. Jangan menunggu sampai Bayu naik lebih tinggi lagi. Nanti kamu yang akan lebih malu kalau ditinggalkan. Saya mengangkat kepala menatap suami saya. Bayu juga sedang menatap saya. Matanya menjadi gelap, tangannya di bawah meja terkepal erat. Sementara saya, pada saat itu, hanya merasa hidangan perayaan di depan saya tiba-tiba menjadi dingin hingga menusuk tulang. Saya menatap lekat-lekat surat gugatan cerai di depan saya, tulisan hitam di atas kertas putih itu terasa begitu kejam. Seolah mereka tidak hanya menyiapkan selembar kertas, tetapi juga sudah menyiapkan jalan untuk mendorong saya keluar dari rumah ini. Tangan saya gemetar. Sendok di antara jari saya nyaris jatuh. Saya pernah berpikir bisa menahan banyak hal, tetapi tidak pernah menyangka suatu hari ibu mertua akan menyodorkan surat cerai di depan saya, tepat saat makan malam merayakan kesuksesan suami. Yang lebih membuat saya merinding adalah di bawah surat itu terselip selembar kertas lain, merinci kompensasi pasca perceraian, 300 juta rupiah. Ternyata di mata Ibu Ratna, 7 tahun masa muda saya, 7 tahun merawat suami, rumah, dan mertua saat sakit, akhirnya dinilai dengan angka tersebut. Beliau bahkan dengan teliti menambahkan catatan di bawahnya. Setelah menerima uang, pihak perempuan secara sukarela meninggalkan rumah, tidak menuntut harta gono gini, dan tidak akan merusak nama baik pihak laki-laki. Saya tertawa kering, tetapi tenggorokan saya begitu tercekat hingga tawa itu terdengar lebih menyedihkan dari tangisan. Ibu Ratna mendorong tumpukan kertas itu ke arah saya, nadanya datar. Tanda tangani saja, jangan membuat orang lain serba salah. Ibu bicara jujur, kamu masih muda, ambil uang itu untuk modal. Terus menempel pada Bayu saat ini hanya akan mempermalukan kedua belah pihak. Saya mengangkat kepala, semua kekesalan yang terpendam selama bertahun-tahun sebagai menantu seolah tersulut api. Saya ingin bertanya padanya. Saat beliau terkena stroke ringan dan dirawat di rumah sakit, siapa yang begadang selama 2 bulan penuh untuk merawatnya, membersihkan tubuhnya, dan mengganti pakaiannya? Saya ingin bertanya, saat beliau marah dan melemparkan mangkuk bubur ke lantai, siapa yang diam-diam membersihkannya dan memasak semangkuk bubur baru? Saya juga ingin bertanya, saat Bayu gagal merintis usaha dan terlilit utang, siapa yang menjual anting pernikahannya, menguras seluruh tabungan, dan meminjam uang dari keluarga saya untuk membantunya bangkit? Saya membanting mangkuk saya ke meja. Baru saja hendak membuka mulut, tiba-tiba di bawah meja
Tangan Bayu dengan lembut menggenggam pergelangan tangan saya. Genggaman itu tidak kuat, tetapi cukup untuk membuat saya berhenti. Saya menoleh padanya, wajah Bayu masih tegang, tetapi tatapan matanya sangat aneh. Bukan tatapan seorang suami pengecut yang menghindar, juga bukan tatapan pria yang sudah berubah hati. Tatapannya seperti permohonan tanpa suara, percayalah padaku. Saya belum sempat mengerti, Bayu sudah menoleh ke ibunya, suaranya merendah. Bu, biarkan dia berpikir dulu. Hanya dengan satu kalimat itu, hati saya terasa perih. Meskipun saya tahu ada sesuatu yang berbeda di matanya, saya tetap merasa sakit. Pada saat itu, saya benar-benar tidak bisa membedakan apakah suami saya sedang membela saya atau hanya mencari cara menunda agar semuanya tidak terlihat terlalu kejam. Ibu Ratna langsung merasa di atas angin, tertawa sinis. Masih mau berpikir apa lagi? Semuanya sudah jelas. Orang yang tahu diri harusnya mundur. Perempuan itu yang paling penting tahu di mana posisinya, jangan menunggu sampai diusir baru malu. Bapak mertua saya, Bapak Purnomo, duduk di sebelahnya memegang cangkir teh, sejak awal tidak mengucapkan sepatah kata pun. Keheningannya terasa lebih dingin daripada omelan Ibu Ratna. Itu membuat saya sadar bahwa keputusan ini bukan hanya dari ibu mertua seorang. Seluruh rumah ini mungkin sudah tahu, hanya saya yang terakhir mengetahuinya. Saya tidak mau duduk di sana lebih lama lagi. Jika terus di sana, saya takut tidak bisa menahan diri untuk membalik meja makan dan merobek surat itu di depan mereka. Saya berdiri, berusaha menjaga suara agar tidak bergetar. Saya sudah kenyang. Silakan lanjutkan makannya. Selesai berkata, saya berbalik dan langsung masuk ke kamar tidur. Di belakang saya, suara Ibu Ratna masih terdengar sinis. Sikap macam apa itu? Benar-benar tidak punya sopan santun. Ditegur sedikit saja sudah marah. Saya menutup pintu, punggung saya bersandar di kayu, air mata langsung mengalir deras. Bukan karena menyesali pernikahan ini, tetapi karena sedih. Sedih atas tahun-tahun di mana saya selalu menahan diri demi keharmonisan keluarga. Sedih atas setiap kali saya menelan air mata karena berpikir ibu mertua memang galak, tapi bagaimanapun juga dia adalah ibu dari suami saya. Ternyata, kesabaran saya di mata mereka bukanlah kebaikan melainkan kelemahan. Mereka semakin menjadi-jadi. Beberapa menit kemudian, pintu kamar terbuka pelan. Bayu masuk dan langsung mengunci pintu dari dalam. Saya berbalik, suara saya tercekat. Masuk untuk apa? Kalau kamu juga mau aku tanda tangan, berikan pulpennya, aku akan tanda tangan sekarang juga. Bayu tidak langsung menjawab. Dia mendekat, menarik saya untuk duduk di tepi tempat tidur. Kedua tangannya memegang erat bahu saya. Suaranya begitu pelan hingga nyaris berbisik, Citra, dengarkan aku, jangan membuat keributan. Saya menatapnya, air mata masih panas di pipi saya. Maksudmu apa? Kamu benar-benar mau meninggalkanku? Pertanyaan itu keluar dari mulut saya seperti sayatan luka. Bayu langsung menggelengkan kepala. Dia menggenggam tangan saya lebih erat, matanya memerah. Tidak, aku tidak pernah mau meninggalkanmu. Tapi sekarang, aku butuh kamu bekerja sama denganku. Saya tertegun. Di luar, suara ibu mertua yang sedang membereskan piring terdengar berisik. Diselingi suaranya yang sengaja dikeraskan agar saya bisa mendengarnya, perempuan yang tidak tahu diri itu hanya menyusahkan laki-laki. Sementara di dalam kamar, Bayu membungkuk mendekat dan mengucapkan setiap kata dengan sangat perlahan. Akhir-akhir ini, ibu dekat dengan seorang wanita bernama Liana. Dia kaya, bicaranya manis sekali, dan terus-menerus memuji kalau aku punya masa depan cerah. Lalu, dia terus mencoba menjodohkanku dengan putrinya, Riana. Saya buru-buru menyeka air mata, jantung saya mulai berdebar lebih kencang. Bayu melanjutkan, awalnya aku kira ibu hanya silau harta dan suka pamer. Tapi semuanya terjadi terlalu cepat. Aku baru saja naik jabatan, baru saja mendapat akses ke proyek rahasia, mereka langsung memaksaku bercerai dan segera memasukkan Riana. Kamu tidak merasa aneh? Saya terdiam. Amarah di hati saya masih ada, tetapi perasaan dingin yang lain mulai menjalar. Bayu menatap lurus ke arah saya, suaranya merendah.
Aku curiga mereka mengincar sesuatu yang lain, bukan pernikahan. Keesokan harinya, saya mulai mengerti bagaimana seorang ibu mertua bisa berubah begitu cepat ketika sudah bertekad menyingkirkan menantunya. Ibu Ratna tidak lagi berbasa-basi di depan saya. Pagi-pagi, saat saya baru saja menyajikan semangkuk bubur gandum untuk sarapan, beliau meliriknya sekilas lalu berkata, "Makanannya begini terus, pantas saja orangnya hambar. Perempuan kalau tidak tahu cara membuat dirinya terlihat berkelas, cepat atau lambat pasti akan ditinggalkan." Saya tidak menjawab, hanya diam-diam meletakkan mangkuk di hadapannya. Jika ini adalah saya yang dulu, saya akan mencoba menjelaskan atau tertawa agar suasana kembali cair, tetapi setelah apa yang dikatakan Bayu semalam, saya sadar saya tidak boleh membiarkan emosi merusak rencananya. Saya harus bersabar, bukan karena saya lemah, tetapi karena saya perlu melihat apa yang sebenarnya ada di balik kata-kata pedas itu. Sambil makan, Ibu Ratna membuka ponselnya, sengaja memiringkan layarnya ke arah saya. Di sana ada foto seorang gadis mengenakan gaun putih, rambutnya bergelombang, riasannya sempurna, berdiri di depan sebuah mobil mewah berwarna hitam. Beliau berdecak kagum. "Lihat ini Riana." Anak orang itu dari penampilannya saja sudah terlihat berkelas. Lulusan luar negeri, bahasa Inggrisnya fasih, keluarganya punya jaringan supermarket makanan premium. Nah, ini baru tipe wanita yang pantas mendampingi pria sukses. Saya memegang kain lap meja, tangan saya berhenti sejenak. Melihat itu, beliau semakin bersemangat. "Bukan ibu merendahkanmu, tapi kenyataan adalah kenyataan. Perempuan yang hanya tahu urusan dapur hanya bisa mempertahankan suami saat dia miskin. Begitu dia naik jabatan dan masuk ke lingkaran sosial yang berbeda, dia butuh orang lain." Kalimat itu seperti tamparan telak bagi harga diri saya. Saya hanya menjawab pelan, "Baik, Bu." "Apakah ibu sudah selesai bicara? Saya mau membereskan piring." Wajahnya langsung masam, tetapi mungkin karena berpikir saya sudah menyerah, beliau tidak memarahi saya lebih lanjut. Yang paling membuat saya tidak nyaman bukanlah bualannya, melainkan Bayu yang tetap diam. Dia menunduk meminum kopinya. Ekspresinya datar seolah tidak mendengar apa-apa. Sesaat, hati saya terasa perih. Meskipun tahu dia sedang berakting, melihat suami saya diam saat ibunya merendahkan saya tetap merasa sedih. Sekuat apapun logika seorang wanita, hatinya terkadang tetap rapuh. Malam harinya, setelah semua orang tidur, Bayu baru mengetuk pelan pintu kamar saya. Karena di depan ibunya kami harus berpura-pura renggang, dia tidak berani tinggal lama. Dia memberikan sebuah ponsel lama. Di dalamnya sudah tersimpan beberapa foto dan catatan singkat. Dia berbisik, "Lihat ini. Tapi ingat, jangan sampai ibu tahu." Saya membukanya dan melihat foto Ibu Ratna sedang duduk di sebuah kafe mewah bersama wanita parubaya bernama Liana dan gadis di foto tadi pagi, Riana. Bayu menunjuk foto kedua. Pria yang duduk di meja di belakang mereka adalah asisten keuangan dari Adijaya Group. Saya terkejut. Adijaya Group adalah pesaing terbesar Boga Sejahtera, perusahaan tempat Bayu bekerja. Selama bertahun-tahun, Adijaya selalu mengikuti produk-produk Boga Sejahtera, tetapi selalu selangkah lebih lambat karena tidak memiliki formula intinya. Bayu berkata dengan suara rendah, "Aku sudah minta teman untuk memeriksa. Keluarga Riana tidak sesederhana yang ibu kira. Jaringan supermarket mereka pernah menjadi distributor eksklusif untuk Adijaya, dan rekening perusahaan mereka memiliki beberapa transaksi yang berputar melalui perusahaan cangkang milik Adijaya." Mendengar itu, saya merasa merinding. Ternyata ini bukan hanya soal ibu mertua yang silau harta dan ingin mencari menantu baru yang lebih berkelas. Ini bisa jadi terkait dengan persaingan bisnis kotor di baliknya. Saya teringat kata-kata tentang Riana yang selalu diulang-ulang oleh ibu mertua, lulusan luar negeri, paham industri makanan, punya jaringan supermarket. Semua yang terdengar seperti kelebihan itu, dalam konteks ini, tiba-tiba menjadi potongan teka-teki yang menakutkan. Bayu menatap saya, suaranya semakin pelan. "Proyek yang sedang aku tangani adalah produk strategis Boga Sejahtera.
Jika formulanya bocor sebelum peluncuran, perusahaan bisa kehilangan hasil riset bertahun-tahun. Bukan hanya aku yang kehilangan pekerjaan, tapi seluruh lini produksi, pabrik, dan ribuan karyawan juga akan terkena dampaknya. Saya terdiam lama. Saat itulah saya baru mengerti mengapa dia tidak bisa langsung membuat keributan. Tanpa bukti, semuanya hanya spekulasi. Sementara pihak lawan jelas sudah mempersiapkannya dengan sangat matang. Beberapa hari setelahnya, Riana mulai lebih sering muncul dalam kehidupan kami. Awalnya hanya pesan-pesan singkat yang sangat sopan, "Mas Bayu, hari ini kerja capek tidak?" Lalu, "Aku dengar dari Tante Ratna, Mas sering sakit maag ya? Aku kirim teh herbal." Ya. Cara bicaranya lembut dan terukur, cukup untuk membuat orang luar berpikir dia adalah gadis yang pengertian. Tetapi sesekali dia menyisipkan pertanyaan yang sangat cerdik. Suatu kali, Bayu sengaja menyalakan pengeras suara saat Riana menelepon. Riana tertawa lembut, "Aku dengar Mas sedang menangani proyek besar di Boga Sejahtera, ya? Pasti tekanannya berat. Kalau ada yang perlu didengarkan, cerita saja padaku. Aku juga belajar manajemen rantai pasokan, mungkin bisa sedikit mengerti." Bayu hanya menjawab acuh tak acuh. Pekerjaan kantor tidak bisa dibicarakan. Di seberang sana hening beberapa detik, lalu dia tertawa. "Mas hati-hati sekali ya. Tapi aku suka pria yang punya prinsip." Saya yang duduk di sebelahnya merasa merinding. Setiap kalimatnya terdengar biasa saja, tetapi semuanya mengarah pada pekerjaan Bayu. Seorang wanita yang baru dikenalkan beberapa hari, jika benar-benar tulus ingin mengenal seorang pria, seharusnya bertanya tentang hobi, karakter, atau keluarga. Tapi Riana selalu berputar di sekitar proyek, jabatan, tekanan perusahaan, dan dokumen riset. Malam itu, Bayu mematikan ponselnya. Berdiri diam di dekat jendela sangat lama. Cahaya lampu jalan menyoroti wajahnya, memperlihatkan ketegangan yang selalu disembunyikannya di siang hari. Saya bertanya pelan, "Mas yakin?" Dia berbalik menatap saya, matanya lebih dingin dan dalam dari sebelumnya. "Aku tidak ingin yakin, Citra." Tapi semua petunjuk mengarah ke satu arah. Saya mengepalkan tangan. Di ruang tamu, suara ibu mertua saya masih terdengar saat beliau menelepon seseorang, pamer bahwa putranya akan segera menikah lagi. Beliau tidak sadar apa yang sedang dibanggakannya. Beliau pikir sedang memilihkan masa depan yang lebih cerah untuk putranya. Tetapi di mata saya saat itu, beliau seperti orang yang dengan tangannya sendiri membukakan pintu dan menggelar karpet merah untuk mempersilakan serigala masuk. Bayu menutup tirai, suaranya terdengar sangat pelan, tetapi setiap katanya terasa berat seperti batu yang jatuh ke hati saya. "Mereka tidak ingin menikahiku. Mereka ingin menelan seluruh perusahaanku." Keesokan paginya, saya melakukan persis seperti yang disuruh Bayu. Saya tidak lagi melawan atau menangis. Saat Ibu Ratna sedang duduk minum teh di ruang tamu, saya perlahan mendekat, meletakkan surat gugatan cerai di hadapannya, lalu berkata dengan suara serak, "Kalau Mas Bayu memang menginginkannya, saya akan tanda tangan. Saya hanya minta waktu beberapa hari untuk membereskan barang-barang." Ibu Ratna mengangkat kepala, matanya berbinar gembira sesaat, tetapi dengan cepat beliau kembali memasang wajah angkuh. Beliau meletakkan cangkir tehnya, suaranya ringan, "Tahu diri seperti itu bagus. Perempuan itu bedanya di saat tahu kapan harus mundur. Kamu mau menandatangani dengan damai, keluarga ini juga tidak akan kejam padamu." Saya menunduk, berpura-pura pasrah, tetapi kuku saya sudah menancap dalam di telapak tangan hingga terasa sakit. Saya kira setelah mendengar saya setuju, beliau akan sedikit melunak. Tetapi tidak, justru keheningan saya membuatnya semakin menjadi-jadi. Pagi itu juga, beliau menelepon ke sana kemari. Kadang beliau berkata pada adiknya, "Iya, Bayu sebentar lagi akan menikah dengan yang lebih sepadan. Yang lama juga sudah tahu diri." Kadang beliau berkata pada teman baiknya, "Nasib Bayu memang bagus. Bisa lepas dari yang biasa-biasa saja untuk dapat yang luar biasa." Saya yang sedang mencuci piring di dapur, mendengar setiap katanya, dan merasa hati saya seperti diremas-remas. Tetapi saya tetap tidak keluar. Saya tahu,
Jika saya kehilangan ketenangan, rencana Bayu akan gagal. Saya berkata pada diri sendiri, sabar sedikit lagi. Biarkan dia bicara, biarkan dia merasa menang. Orang yang sedang mabuk kemenangan biasanya paling mudah menunjukkan sifat aslinya. Sore harinya, Ibu Ratna pulang membawa kantong besar berisi tirai, spray, dan sarung bantal baru. Beliau langsung masuk ke kamar tidur kami, membuka lemari, dan mengobrak-abrik barang seolah saya tidak pernah ada di sana. Saya berdiri di pintu, terpaku melihatnya melepas spray biru muda yang saya pilih sendiri saat kami baru menikah. Sambil melepasnya, beliau berkata, warna ini kampungan sekali. Nanti kalau yang baru datang harus diganti semua. Rumah juga harus punya aura berkelas. Saya bertanya pelan, Ibu mau saya pindah dari kamar ini mulai hari ini? Beliau mengangkat alis. Memangnya kamu mau tidur di sini sampai kapan? Kamu dan Bayu sebentar lagi akan bercerai. Jangan sampai orang lain melihat dan bilang keluarga ini tidak tahu aturan. Selesai berkata, beliau menunjuk ke sebuah kamar kecil di belakang dapur. Beberapa hari ke depan kamu tinggal sementara di sana. Lagi pula hanya sebentar. Mendengar kalimat itu, tenggorokan saya tercekat. Kamar tidur saya, tempat tidur yang sudah saya tiduri selama 7 tahun, diubah menjadi tempat persiapan untuk wanita lain, sementara saya didorong ke gudang seperti seorang penumpang, tetapi saya hanya mengangguk, baik, Bu, akan saya bereskan. Melihat saya begitu penurut, Ibu Ratna semakin senang. Beliau duduk di tepi tempat tidur, mengelus-elus spray baru berwarna krem. Suaranya menjadi sangat manis saat melakukan panggilan video dengan Riana. Saya yang sedang melipat pakaian di sudut kamar, mendengar suaranya yang riang. Riana, Tante sedang mengganti spray. Nanti kalau kamu sudah di sini, Tante mau semuanya baru dan bersih. Barang-barang lama itu bikin gatal mata saja. Di seberang sana terdengar suara lembut Riana. Jangan begitu Tante. Saya jadi tidak enak. Kan Mbak Citra masih di sana. Terdengar sopan, tetapi nadanya sangat dibuat-buat. Ibu Ratna langsung menepis. Tidak enak apa, sayang? Tante sudah menganggapmu seperti menantu sendiri. Bayu itu hebat sekali. Baru saja naik jabatan dan sebentar lagi akan memegang seluruh data riset penting perusahaan. Nanti dengan adanya kamu di sisinya, kariernya akan semakin melesat. Tangan saya berhenti di tengah jalan. Riana terdiam beberapa detik, lalu tertawa kecil. Mas Bayu sehebat itu pasti tekanannya berat ya, Tante? Dokumen-dokumen penting seperti itu, apa dia sering bawa pulang untuk dikerjakan? Pertanyaan itu terdengar ringan, tetapi membuat saya merinding. Seorang gadis yang dijodohkan, jika benar-benar peduli pada calon suaminya, mengapa langsung bertanya soal dokumen perusahaan? Ibu Ratna sama sekali tidak sadar, beliau bahkan tertawa bangga. Dia percaya sekali sama Tante, semua diceritakan. Lagi pula di rumah ini kan hanya ada keluarga, apa yang perlu disembunyikan? Riana menjawab dengan lembut. Iya, Tante. Pria hebat memang butuh pendamping yang pengertian. Saya hanya khawatir dia memendam semuanya sendiri lalu kelelahan. Saya menunduk, mencoba menyembunyikan tatapan saya yang menggelap. Ternyata mereka benar-benar sudah tidak sabar. Malam itu, saya menunggu sampai ibu mertua masuk kamar, baru diam-diam turun ke dapur. Bayu sudah menunggu di balkon belakang. Dia tidak menyalakan lampu, hanya bersandar di pagar, wajahnya tersembunyi dalam kegelapan. Saya menceritakan seluruh percakapan video itu. Setiap kalimat ibunya, setiap pertanyaan Riana, tanpa terlewat satu kata pun. Mendengar Riana bertanya apakah dokumen dibawa pulang, Bayu terdiam sangat lama. Beberapa saat kemudian, barulah dia berkata, berarti mereka sudah tidak bisa menunggu lagi. Saya menatapnya, jantung berdebar kencang. Maksud Mas? Bayu berbalik, tatapannya berat. Sore ini, perusahaan baru saja mendeteksi ada 3 kali percobaan login ilegal ke sistem riset dari 3 lokasi berbeda. Mereka gagal mendapatkan apa-apa, makanya sekarang mereka mengalihkan target ke aku. Bulu kuduk saya berdiri. Kalau begitu, laporkan saja langsung ke perusahaan. Bayu menggeleng. Belum cukup. Kalau dilaporkan sekarang, mereka tinggal mengelak. Riana akan bilang dia bertanya iseng.
Ibuku akan bilang dia hanya pamer, dan dalang di baliknya akan tetap tersembunyi. Dia mengeluarkan sebuah USB kecil dari sakunya dan meletakkannya di telapak tangan saya. Aku akan berikan apa yang mereka mau. Saya tertegun. Mas gila. Bayu menatap lurus ke mata saya, suaranya pelan tapi sangat mantap. Bukan formula asli. Ini formula palsu yang sudah dipasangi kode pelacak. Kalau mereka menyentuhnya, aku akan tahu kemana perginya dan melalui tangan siapa. Saya menatap USB kecil itu dengan perasaan dingin. Sebuah permainan besar telah benar-benar dimulai, dan saya bukan lagi istri yang disingkirkan. Saya telah menjadi orang yang bersama Bayu menjaga keluarga ini, dan menjaga rahasia yang diincar banyak orang. Sejak USB palsu itu disiapkan, Bayu mulai mengubah cara beraktingnya. Di depan saya, dia tetap menjadi suami yang pendiam dan tegang. Tetapi di depan ibu mertua dan Riana, dia mulai menunjukkan sikap bimbang. Bukan kebimbangan yang kentara, melainkan kebimbangan yang pas dari seorang pria yang sedang goyah oleh uang, kecantikan, dan sanjungan. Ibu Ratna melihat perubahan itu dan sangat gembira. Beliau tidak tahu itu adalah drama yang sengaja dibuat Bayu, hanya mengira putranya akhirnya sadar. Setiap kali Riana mengirim pesan, beliau selalu mendesak, balas pesannya yang sopan. Anak orang itu berada, berpendidikan, dan tidak mempermasalahkan statusmu yang pernah menikah. Jangan terlalu dingin nanti rezekimu hilang. Bayu hanya bergumam, sesekali membalas pesan singkat, tetapi saya tahu setiap pesan itu sudah dia tangkap layarnya dan disimpan di folder terpisah. Beberapa hari kemudian, Bayu berinisiatif menerima ajakan makan malam dari Riana. Dia berkata pada ibu mertua dengan nada biasa, kalau ibu sudah memaksa begitu, aku temui dia sekali lagi juga tidak apa-apa. Mendengar itu, Ibu Ratna begitu senang hingga langsung berlari ke kamar untuk berganti pakaian dan bahkan memilihkan dasi untuk putranya. Sambil merapikan kerah baju Bayu, beliau melirik saya, lihat kan, perempuan pintar itu harus tahu kapan perannya selesai. Jangan sampai orang lain sudah punya pengganti tapi masih terus menempel. Saya berdiri di sampingnya dengan wajah menunduk seperti seorang istri yang kalah. Hati saya memang sakit, tetapi bukan karena cemburu pada Riana. Saya sakit karena harus melihat ibu mertua saya dengan tangannya sendiri mendorong putranya ke dalam perangkap yang disangkanya adalah gerbang menuju kekayaan. Hari itu sebelum keluar rumah, Bayu berjalan melewatiku dan berbisik pelan, cukup untuk saya dengar. Perekam suara sudah nyala. Hanya dengan beberapa kata itu, saya kembali tenang. Setelah makan malam pertama, Riana mulai lebih berani. Dia mengirim foto makanan, foto gelas anggur, foto tangannya di samping cangkir kopi Bayu, sengaja agar ibu mertua saya melihatnya. Ibu Ratna senang bukan main, memamerkannya ke seluruh kerabat. Bayu anakku memang bernasib baik. Yang lama baru saja tahu diri mundur, yang baru sudah sebaik dan seberkelas ini. Beberapa kerabat dari pihak suami juga mulai menyindir dan mengasihani saya. Ada yang datang ke rumah dan pura-pura menghela napas. Citra, sabar ya. Kalau sudah tidak jodoh mau bagaimana lagi? Perempuan itu yang penting jaga muka. Saya hanya tersenyum tipis. Mereka mengasihani saya, tetapi tidak tahu bahwa saya adalah orang yang paling sadar di rumah itu. Semakin saya diremehkan, semakin saya punya alasan untuk diam sampai akhir. Setiap kali Ibu Ratna merasa menang, setiap kali Riana bersikap manis palsu, Bayu justru mendapatkan lebih banyak bukti. Dia menemukan Riana berulang kali mencoba mengarahkan pembicaraan ke soal pekerjaan, ruang riset dan kebiasaan Bayu membawa laptop pulang. Suatu kali saat makan di restoran, Riana mencondongkan tubuhnya dan tersenyum. Aku penasaran. Ruang kerja Mas pasti menarik sekali. Orang sepintar Mas pasti menyimpan banyak hal berharga di sana, ya? Bayu menjawab sekenanya. Hanya pekerjaan biasa, tidak ada yang istimewa. Tetapi perekam suara di saku kemejanya sudah merekam semuanya. Suatu malam, Riana datang dengan alasan mengantarkan teh herbal untuk ibu mertua saya. Ibu Ratna dengan senang hati mengajaknya makan malam, bahkan sengaja menyuruh saya memasak hidangan tambahan. Saat semua orang mengobrol di ruang tamu, saya mengintip dari celah pintu dapur dan melihat Riana bangkit,
perlahan berjalan ke arah ruang kerja Bayu. Dia tidak berjalan lurus, melainkan pura-pura mengagumi lukisan di dinding, tetapi matanya terus melirik ke arah pintu ruang kerja. Bayu sudah mengantisipasi hal itu. Laptop di meja kerja hari itu sudah dipasangi perangkat lunak pelacak, dan di dalam laci sudah disiapkan setumpuk dokumen palsu dengan tulisan di sampulnya, Proyek Aurora, Draft Internal. Saya melihat Riana membuka sedikit pintu, dengan cepat mengangkat ponselnya, memotret beberapa kali, lalu kembali ke ruang tamu, seolah tidak terjadi apa-apa. Ibu mertua saya masih dengan naifnya memuji, Riana ini memang sopan sekali. Jalannya pelan, tidak seperti orang lain yang mukanya masam terus. Saya mendengarnya dan hanya merasakan rasa kasihan yang dingin. Beliau tidak tahu gadis yang dipujinya baru saja memotret dokumen di ruang kerja putranya. Beliau tidak tahu bahwa semua hadiah, kata-kata manis, dan bayangan menjadi mertua orang kaya, hanyalah tali jerat yang perlahan mengencang di leher seluruh keluarga ini. Malam itu, setelah Riana pulang, Bayu memeriksa sistem. Seluruh momen saat Riana membuka pintu, memotret dokumen, dan berada di dekat laptop, semuanya sudah terekam oleh kamera kecil yang tersembunyi di rak buku. Dia bahkan menunjukkan kepada saya notifikasi dari perangkat lunak yang melaporkan adanya perangkat asing yang mencoba terhubung melalui Bluetooth ke laptop selama 12 detik. Saya merinding. Jika laptop itu bukan jebakan, mungkin dia sudah berhasil mengambil sesuatu yang sangat penting. Beberapa hari berikutnya, PT Boga Sejahtera juga diam-diam ikut bergerak. Bayu tidak banyak bicara, tetapi saya tahu Departemen Keamanan Siber sudah diberitahu. Formula palsu itu diberi kode penanda, setiap filenya memiliki sidik jari digital yang unik. Begitu file itu disalin, dibuka, atau dikirim dari perangkat lain, sistem akan bisa melacak jejaknya. Ini bukan lagi hanya masalah pernikahan kami. Ini telah menjadi sebuah pertarungan strategi di mana satu langkah yang salah bisa menghancurkan segalanya. Suatu malam, saya terbangun karena haus. Saat melewati ruang tamu, saya melihat pintu balkon sedikit terbuka. Bayu berdiri di sana sendirian, sebatang rokok menyala di antara jarinya. Dia sebenarnya tidak merokok, tetapi di bawah kakinya sudah ada 3 puntung. Saya keluar dan memanggilnya pelan. Dia terkejut, buru-buru mematikan rokoknya, tetapi raut lelah di wajahnya tidak bisa disembunyikan. Saya berdiri di sebelahnya, tanpa menyalahkan atau bertanya banyak. Beberapa saat kemudian, barulah Bayu berkata dengan suara serak, "Kalau kali ini aku salah langkah, bukan hanya keluarga kita, tapi seluruh perusahaan akan hancur." Saya menatap suami saya. Untuk pertama kalinya mengerti sepenuhnya tekanan yang harus ditanggungnya. Dia tidak hanya sedang melindungi saya dari perceraian palsu, dia juga sedang melindungi hasil kerja keras ribuan orang, melindungi harga dirinya dari sebuah perangkap yang sangat dalam. Saya menggenggam tangannya. Terasa lebih dingin dari yang saya duga. "Aku percaya padamu," kata saya pelan. Bayu berbalik menatap saya, matanya memerah dalam kegelapan. Mungkin sejak awal, yang paling dia butuhkan bukanlah rencana yang sempurna, melainkan seseorang yang tetap berdiri di sampingnya saat semua orang di sekitarnya sedang bersandiwara. Tepat saat itu, layar ponselnya menyala. Sebuah pesan dari Riana muncul. "Aku kangen sekali, Mas. Akhir pekan ini aku ke rumah." Ya, di bawahnya ada foto selfie yang baru saja dikirimnya. Bayu memperbesar foto itu. Di belakang Riana, pada pantulan kaca yang samar, terlihat jelas tulisan Adijaya Group. Melihat itu, jantung saya serasa berhenti berdetak. Serigala itu akhirnya lupa menyembunyikan ekornya. Setelah hampir 2 minggu hidup dalam sandiwara yang menyesakan itu, saya sadar Ibu Ratna mulai kehilangan kesabaran. Awalnya beliau masih berpura-pura murah hati, mengatakan akan memberi saya waktu untuk berpikir dan berkemas. Tetapi ketika melihat saya masih diam di rumah ini, masih berlalu lalang di hadapannya, rasa kesalnya semakin terlihat jelas. Beliau tidak lagi menyindir, melainkan berkata langsung, "Kamu mau mengulur waktu sampai kapan? Perempuan yang tahu diri itu harus pergi dengan bersih, jangan sampai yang baru datang merasa tidak nyaman."
Saya menunduk melipat beberapa pakaian lama ke dalam koper, hati saya begitu dingin hingga tidak lagi ingin berdebat. Bayu masih berangkat kerja seperti biasa. Di depan ibunya dia selalu memasang wajah muram, terkadang sengaja menghindari tatapan saya agar beliau semakin yakin bahwa kami benar-benar sudah retak. Saya tahu dia sedang berakting, tetapi harus saya akui, ada saat-saat aktingnya terlalu meyakinkan, menyayat hati saya secara perlahan. Sementara Ibu Ratna semakin senang, merasa sudah memegang kemenangan di tangannya. Sore itu, saat saya sedang membersihkan meja sembahyang kecil di ruang tamu, Ibu Ratna pulang dari luar. Tangannya membawa sebuah kantong kertas dan melemparkannya ke sofa. Beliau berkata seperti memberi perintah, "Nanti malam pakai ini. Kita ada acara syukuran kenaikan jabatan Bayu. Ingat, berpakaian yang pantas, jangan mempermalukan keluarga ini untuk terakhir kalinya." Saya membuka kantong itu, di dalamnya ada sebuah gaun tua berwarna krem, modelnya sudah ketinggalan zaman, dan bagian kerahnya sedikit usang. Saya mengangkat kepala menatapnya. Beliau menyeringai, "Jangan menatapku seperti itu. Kamu sebentar lagi akan keluar dari rumah ini. Aku masih mengizinkanmu ikut saja sudah sangat baik." Saya tahu acara ini tidak sederhana. Jika hanya untuk merayakan kenaikan jabatan Bayu, mengapa beliau menyiapkannya sendiri tanpa bertanya pada putranya? Mengapa beberapa hari ini beliau terus-menerus mengundang kerabat, bahkan berpesan agar semua datang untuk menyaksikan kabar gembira? Saya terdiam beberapa detik, lalu mengangguk. "Baik, Bu, saya mengerti." Ibu Ratna melihat sikap penurut saya, senyum di bibirnya semakin lebar, seolah sedang menatap pion catur yang sudah tidak punya jalan keluar. Malam itu, restoran tempat acara begitu terang benderang. Begitu masuk ke lobi, saya melihat di atas panggung tergantung layar LED besar dengan tulisan berjalan, "Selamat atas pengangkatan Bayu sebagai Kepala Departemen Riset." Tetapi yang membuat saya terpaku adalah di bawah tulisan itu, nama Riana diletakkan di samping nama suami saya sebagai tamu kehormatan. Sebuah fotonya juga ditampilkan, dengan riasan cerah dan senyum lembut yang palsu. Kerabat dari pihak suami begitu melihat, saya langsung mulai berbisik-bisik. Seorang bibi menarik lengan orang di sebelahnya, sengaja berbicara cukup keras, sepertinya Citra benar-benar akan diceraikan. Lihat wajahnya, seperti orang kehilangan jiwa. Yang lain menimpali. Ya begitulah perempuan yang tidak menghasilkan uang. Waktu suami miskin masih bisa dipertahankan. Begitu suami sukses, cepat atau lambat pasti akan diganti. Saya mendengar setiap kata dengan jelas, tetapi hanya diam-diam mencengkeram dompet di tangan saya. Jika ini adalah saya yang dulu, mungkin saya sudah menangis. Tetapi malam ini, saya tahu saya tidak boleh menangis. Karena semakin saya terhina, semakin mudah Ibu Ratna dan Riana menunjukkan wajah asli mereka. Bayu berdiri di dekat panggung, mengenakan setelan biru tua, wajahnya tenang tetapi matanya gelisah. Dia melihat saya dan hanya melirik sekilas lalu segera berpaling, menjaga jarak seperti seorang suami yang akan bercerai. Sesaat, hati saya masih terasa perih, tetapi saya teringat USB palsu itu, teringat pantulan logo Adijaya Group di belakang Riana, dan berkata pada diri sendiri untuk bertahan sedikit lebih lama. Acara dimulai dengan basa-basi. Semua orang mengangkat gelas memuji Bayu yang muda dan berbakat, memuji Ibu Ratna yang beruntung memiliki putra hebat. Beliau duduk di meja utama, wajahnya berseri-seri, terus-menerus menarik Riana untuk duduk di sebelahnya. Riana malam itu mengenakan gaun putih, penampilannya elegan, dan berbicara dengan lembut kepada setiap orang. Siapapun yang tidak tahu pasti akan mengira dia adalah gadis yang santun dan terdidik. Hanya saya yang melihat, setiap kali ada yang menyebut PT Boga Sejahtera, matanya berbinar cepat lalu segera menunduk. Di tengah acara, Ibu Ratna tiba-tiba berdiri, mengambil mikrofon dari pelayan. Suara obrolan di ruangan perlahan mereda. Beliau tersenyum lebar, suaranya penuh kebanggaan. "Malam ini, selain merayakan kenaikan jabatan Bayu, saya juga ingin mengumumkan satu hal pribadi dari keluarga kami." Mendengar itu, punggung saya langsung terasa dingin. Bayu yang duduk di meja sebelah, tangannya di tepi meja sedikit menegang. Ibu Ratna berbalik dan menarik Riana ke atas panggung. Riana berpura-pura malu, "Tante,
saya jadi tidak enak, tetapi kakinya melangkah dengan sangat cepat. Ibu Ratna menggenggam tangan Riana, tersenyum cerah seolah sedang memamerkan perhiasan berharga. Ini adalah Riana, gadis yang sangat saya sayangi. Keluarganya terpandang, dia sendiri pintar dan pengertian. Saya percaya, orang seperti inilah yang bisa mendampingi Bayu dalam perjalanannya ke depan. Seluruh ruangan langsung riuh. Beberapa orang menoleh ke arah saya dengan penasaran. Saat itulah Ibu Ratna menunjuk lurus ke arah saya, suaranya meninggi. Sedangkan untuk urusan Citra dan Bayu, mereka berdua sudah sepakat untuk bercerai secara baik-baik. Saya harap setelah ini tidak ada yang salah paham atau bergosip. Berpisah dengan damai juga merupakan cara untuk menjaga harga diri masing-masing. Saya duduk kaku, darah di tubuh saya seolah naik ke wajah lalu surut kembali ke kaki. Di depan begitu banyak orang, beliau menjadikan saya seorang istri yang tergantikan, mengubah pernikahan 7 tahun saya menjadi pengumuman sampingan di acara perkenalan menantu baru. Tetapi tidak berhenti di situ. Ibu Ratna membuka tasnya, mengeluarkan surat gugatan cerai yang sudah disiapkan, dan mengangkatnya seperti sebuah bukti kemenangan. Mumpung hari ini semua berkumpul, kamu tanda tangani saja langsung, Citra. Biar tidak berlarut-larut, biar orang luar tidak bilang keluarga saya kejam. Beliau mengucapkan kalimat itu dengan ringan, tetapi setiap katanya menusuk saya. Saya berdiri. Di kepala saya hanya ada satu pikiran, saya tidak bisa membiarkannya menghina saya lebih jauh lagi. Tetapi tepat saat itu, Bayu tiba-tiba mendekat, mengambil pulpen di atas meja dan menyodorkannya ke arah saya. Dia berkata sangat pelan, tetapi cukup untuk didengar oleh seluruh meja di dekatnya. Tanda tangani saja, sayang. Saya terpaku selama beberapa detik, nyaris tidak bisa bernapas. Tetapi saat pulpen itu menyentuh tangan saya, Bayu menggunakan jarinya mengetuk meja 2 kali dengan ringan. Itu adalah sinyal yang sudah kami sepakati. Jika dia mengetuk 2 kali, artinya rencana dimulai, dan saya sama sekali tidak boleh bereaksi mengikuti emosi. Saya menatapnya, tatapan Bayu masih tenang, tetapi di dalamnya ada ketegangan yang menyesakkan. Saya mengerti, ikan besar sudah siap memakan umpan. Saya menunduk, mengambil pulpen, dan menandatangani nama saya di atas kertas itu di bawah tatapan puas ibu mertua, senyum tersembunyi Riana, dan bisik-bisik seluruh ruangan. Goresan terakhir baru saja selesai, Ibu Ratna menghela napas lega, seolah baru saja melepaskan beban berat. Sementara saya, dalam hati hanya berpikir dingin, tertawalah selagi bisa, karena mulai saat ini, permainan yang sesungguhnya baru saja dimulai. Setelah pesta malam itu, segalanya di rumah ini berubah drastis. Jika sebelumnya Ibu Ratna masih berusaha menjaga Citra, sejak saya menandatangani surat itu di depan kerabat, beliau tidak lagi repot-repot menyembunyikannya. Beliau menganggap saya sebagai orang yang akan segera pergi, sementara Riana secara otomatis diperlakukan seperti menantu baru. Keesokan paginya, beliau sudah memanggil tukang untuk mengukur ulang tirai ruang tamu, sambil berkata dengan suara keras, rumah ini akan kedatangan penghuni baru. Semua yang lama dan membawa sial harus diganti. Saya mendengar setiap katanya, tetapi tetap diam membereskan piring di dapur. Riana duduk di luar, suaranya semanis madu. Jangan begitu, Tante. Saya jadi tidak enak. Mbak Citra kan masih di sini. Ibu Ratna langsung menepis. Kamu terlalu baik makanya berpikir begitu. Orang sudah tanda tangan, berarti sudah jadi orang luar. Jangan dipikirkan. Satu kata orang luar itu membuat dada saya sesak. 7 tahun di rumah ini, akhirnya saya disingkirkan begitu cepat. Malam itu, Riana diminta oleh Ibu Ratna untuk menginap, alasannya terdengar sangat masuk akal. Sudah malam, anak gadis pulang sendirian bahaya. Menginap saja di sini semalam, besok pagi biar Bayu yang antar. Selesai berkata, beliau menoleh ke arah saya, nadanya dingin. Kamu, barang-barangmu kan sudah hampir selesai dikemas, tidur saja sementara di kamar kecil belakang dapur. Kamar atas biar untuk tamu. Saya menatap gudang kecil di belakang dapur, tempat yang sebelumnya hanya digunakan untuk menyimpan kardus, alat pel, dan barang-barang bekas.
Ibu Ratna sudah menyuruh seseorang menggelar kasur tipis di lantai, di sampingnya masih tercium bau apek dari kayu tua. Saya tidak berkata apa-apa, hanya memeluk bantal dan masuk. Begitu pintu tertutup, saya mendengar suaranya dari luar. Nah, kalau tahu diri begini kan semuanya jadi lebih mudah. Malam tiba, rumah menjadi sunyi senyap. Saya berbaring di kasur tipis, mata saya terbuka menatap langit-langit yang rendah dan gelap. Angin dari celah pintu masuk terasa dingin, tetapi tidak sedingin rasa hina yang membara di hati. Saya berkata pada diri sendiri untuk bersabar, sedikit lagi. Bayu sudah mengingatkan saya, malam ini mungkin akan terjadi sesuatu. Jika Riana benar-benar tidak sabar, dia tidak akan menunggu lama. Sekitar jam 1 pagi, saat seluruh rumah sepertinya sudah tertidur lelap, saya tiba-tiba mendengar suara sangat pelan di koridor. Bukan suara angin atau barang jatuh, melainkan suara langkah kaki yang sengaja diletakkan sangat ringan dan perlahan. Saya langsung duduk, menahan napas dan mendengarkan. Melalui celah pintu yang sempit, saya melihat bayangan putih melintas. Itu Riana. Dia mengenakan gaun tidur sutra berwarna krem, rambutnya tergerai, wajahnya tanpa riasan tetapi tetap terlihat sangat tenang. Yang membuat saya merinding adalah di tangannya. Dia mengenakan sepasang sarung tangan medis tipis. Seorang wanita yang berjalan di rumah orang lain tengah malam sambil mengenakan sarung tangan, pasti bukan karena kebetulan. Saya buru-buru mengambil ponsel dan mengirim pesan pada Bayu. Dia sudah keluar, menuju ruang kerja. Pesan terkirim, tidak sampai 10 detik, layar menyala. Bayu hanya membalas satu kalimat. Jangan keluar. Biarkan dia. Saya mencengkeram ponsel. Jantung saya berdebar begitu kencang seolah bisa terdengar di tengah malam. Melalui celah pintu, saya melihat Riana berhenti di depan ruang kerja Bayu. Dia melihat sekeliling, lalu mengeluarkan sebuah USB kecil dari saku gaun tidurnya. Pintu ruang kerja tidak dikunci. Itu adalah sesuatu yang sengaja diatur oleh Bayu. Riana mendorong pintu dan masuk. Gerakannya cepat dan tegas. Sangat berbeda dari sikap lembutnya sehari-hari. Cahaya biru dari layar laptop menerangi wajahnya. Saya tidak bisa melihat dengan jelas ke dalam. Tetapi saya melihatnya membungkuk ke meja, mencolokkan USB ke laptop. Beberapa detik kemudian, jarinya bergerak sangat cepat di atas keyboard. Folder, proyek Aurora, yang disiapkan Bayu terletak jelas di desktop. Dia membukanya, memilih semua data, lalu mulai menyalin. Tepat saat itu, dari ujung koridor terdengar suara pintu kamar terbuka. Saya terkejut. Ibu mertua saya bangun, mungkin mau ke kamar mandi. Beliau berjalan sambil bergumam, suara sandalnya terdengar jelas. Di ruang kerja, Riana juga panik. Dia belum sempat mencabut USB. Ibu Ratna sudah berdiri tepat di depan pintu. Saya pikir semuanya akan gagal. Jika beliau ketahuan, Riana bisa mengelak, dan Bayu mungkin belum mendapatkan cukup bukti. Tetapi tak disangka, reaksinya sangat cepat. Riana berlari keluar dan langsung memeluk Ibu Ratna. Air matanya langsung mengalir seolah sudah disiapkan. Tante, maafkan saya. Saya tidak bisa tidur. Saya rindu sekali pada Mas Bayu, hanya ingin masuk untuk melihat tempat kerjanya, melihat foto-fotonya. Ibu Ratna tertegun beberapa detik, lalu kecurigaannya langsung hilang. Beliau menepuk punggung Riana, suaranya penuh simpati. Ya ampun, anak ini. Sayang sekali ya sama Bayu. Benar-benar tulus. Lalu beliau berbalik ke arah gudang tempat saya berada, sengaja mengeraskan suaranya. Ada yang jadi istri 7 tahun saja belum tentu bisa sesayang ini. Lihat orang lain dan belajarlah cara mencintai suami. Saya berdiri di balik pintu, marah sekaligus merinding. Riana menyeka air matanya, menunduk patuh seperti gadis yang sedang dimabuk cinta. Tetapi saya tahu, tangannya yang bersarung tangan masih menyembunyikan USB itu. Wanita ini tidak hanya licik, tetapi juga aktris yang hebat. Setetes air matanya bisa membuat ibu mertua saya lebih buta daripada hadiah-hadiah mahal. Ibu Ratna mengantar Riana kembali ke kamarnya, tidak lupa menyindir saya beberapa kali sebelum menutup pintu. Koridor kembali sunyi. Saya menatap layar ponsel. Tangan saya masih gemetar. Bayu mengirim pesan lagi. Selesai.
Data sudah disalin. Hanya satu baris singkat, tetapi saya mengerti tahap paling krusial telah dimulai. Apa yang baru saja diambil Riana bukanlah formula asli? Itu adalah set data palsu yang telah dipasangi kode pelacak oleh Boga Sejahtera. Begitu USB itu dicolokkan ke perangkat lain, sistem akan mencatat lokasi, waktu, dan jejak transmisinya. Dia pikir dia baru saja memenangkan permainan besar, tetapi sebenarnya, dengan tangannya sendiri, dia telah mengaktifkan perangkap yang dipasang Bayu. Keesokan paginya, saat saya masih menyeduh teh di dapur, Bayu masuk dari luar. Dia tidak berkata apa-apa di depan ibunya, hanya meletakkan ponselnya di atas meja tepat saat layarnya menyala. Sebuah notifikasi internal terlihat jelas, data proyek Aurora dibuka pada pukul 03.17 di server jaringan milik Adijaya Group. Saya melihat tulisan itu, jantung saya berdebar kencang. Serigala itu tidak hanya sudah masuk ke dalam rumah, ia telah meninggalkan jejak kakinya di tanah yang basah. Pagi itu, saat notifikasi pelacakan masih hangat di layar ponsel Bayu, sebuah insiden lain terjadi lebih cepat dari yang kami duga. Dia baru saja berganti pakaian untuk berangkat ke kantor ketika teleponnya berdering terus-menerus. Di seberang sana adalah suara Pak Budi, kepala keamanan data di Boga Sejahtera, begitu panik hingga nyaris kehabisan napas. Bayu, segera ke kantor. Sistem riset baru saja dibekukan. Proyek Aurora bocor, saya yang berdiri di dapur, tangan saya masih memegang kain lap, mendengar itu dan jantung saya serasa jatuh. Bayu tidak menyalakan pengeras suara, tetapi raut wajahnya berubah total. Dia bertanya singkat, bocor sampai sejauh mana? Di seberang sana hening beberapa detik, lalu terdengar jawaban, level terburuk. Satu set data sudah muncul di server Adijaya. Dewan Direksi sedang marah besar. Akses terakhir terhubung dengan akunmu. Ibu mertua saya yang sedang minum teh di ruang tamu, samar-samar mendengar kata-kata bocor, Adijaya, dan akun, langsung berdiri. Beliau bertanya dengan panik, ada apa? Perusahaan kenapa? Coba ceritakan pada ibu. Bayu hanya mengambil jaketnya, suaranya mendingin. Saya harus ke kantor. Ibu Ratna buru-buru mengikutinya. Lalu bagaimana dengan urusanmu dan Riana? Hari ini keluarganya mengajak bertemu lagi. Dia tidak menjawab, membuka pintu dan langsung pergi. Begitu pintu tertutup, beliau berbalik menatap saya. Tatapannya tidak lagi penuh kemenangan seperti beberapa hari sebelumnya, melainkan penuh ketakutan dan amarah. Ini semua gara-gara kamu, kan? Sejak kamu pasang muka murung di rumah ini, semua jadi sial. Kamu lihat Bayu akan punya masa depan yang lebih baik, makanya kamu sengaja menyabotase dia, kan? Saya menatapnya, hati saya dingin. Sampai saat ini, beliau masih tidak khawatir putranya mungkin dalam bahaya. Hal pertama yang dilakukannya adalah mencari kambing hitam. Saya tidak mau berdebut. Saya hanya menjawab, ibu sebaiknya khawatirkan Mas Bayu dulu. Tetapi kalimat itu justru membuatnya semakin marah. Beliau menunjuk wajah saya. Suaranya bergetar. Jangan pura-pura baik. Kalau sampai terjadi apa-apa pada Bayu, aku tidak akan melepaskanmu. Tepat saat itu Riana turun dari lantai atas, rambutnya rapi, wajahnya dirias tipis seolah sudah siap sejak lama. Dia berlari mendekati Ibu Ratna, suaranya tercekat. Tante, tenang dulu. Saya yakin Mas Bayu tidak akan melakukan hal itu. Terdengar seperti membela, tetapi mata Riana melirik cepat ke arah saya. Hanya dengan satu lirikan itu, saya tahu dia sedang memainkan peran wanita yang cemas di saat yang paling tepat. Ibu Ratna langsung menggenggam tangannya seolah berpegangan pada pelampung. Riana, kamu harus percaya pada Bayu. Dia bukan tipe orang yang akan mengkhianati perusahaannya. Riana menunduk, suaranya selembut air. Saya percaya padanya, Tante. Tapi kasus data sebesar ini, perusahaan pasti akan menyelidikinya dengan sangat ketat. Tante jangan biarkan orang luar mengambil kesempatan untuk membuat Mas Bayu semakin bingung. Orang luar, katanya dengan sangat pelan, tetapi ujung pisaunya mengarah lurus ke arah saya. Saya menatap kedua orang di depan saya.
satu yang buta karena ambisi, satu lagi yang berpura-pura baik hati tetapi penuh perhitungan. Saat itu saya hanya berharap rencana Bayu benar-benar sudah matang, jika tidak, dia akan termakan oleh jebakannya sendiri. Menjelang siang, berita mulai menyebar di internal Boga Sejahtera. Beberapa mantan kolega Bayu mengirim pesan kepada saya, bertanya sambil menyelidik, ada yang bahkan mengirim tangkapan layar percakapan di grup perusahaan, di mana beberapa kalimat langsung menusuk mata saya. Dengar-dengar datanya keluar dari akun kepala departemen baru naik jabatan sudah jual formula, mungkin butuh uang untuk menikah lagi makanya nekat. Membacanya, tangan saya menjadi dingin. Nama Bayu tiba-tiba diseret ke dalam lumpur hanya dalam satu pagi. Sore harinya dia baru pulang. Kemejanya kusut, wajahnya pucat, bibirnya kering. Ibu Ratna langsung berlari menyambutnya. Bagaimana, Nak? Apa perusahaan salah paham? Kamu sudah jelaskan? Bayu melepas dasinya, suaranya serak. Saya diskor sementara. Sistem riset dibekukan. Tim investigasi internal akan bekerja selama 7 hari. Ibu Ratna terhuyung mundur, nyaris jatuh ke kursi. Tetapi beberapa detik kemudian, beliau kembali menoleh ke arah saya seolah butuh tempat untuk melampiaskan kepanikannya. Semua ini gara-gara kamu, kalau kamu pergi lebih awal, rumah ini sudah tenang. Kamu terus berkeliaran di sini makanya sial terus mengikuti Bayu. Belum sempat saya berkata apa-apa, Bayu berteriak, diam, Bu. Ruangan seketika hening. Ini pertama kalinya dia membentak ibunya sejak saya menjadi menantu. Ibu Ratna tertegun, sementara Riana yang berdiri di sampingnya buru-buru meneteskan air mata. Mas Bayu, Tante kan hanya khawatir. Bayu menatap Riana sejenak, tatapannya begitu dalam hingga Riana sedikit terdiam. Tetapi kemudian dia hanya berkata, saya lelah, biarkan saya sendiri. Selesai berkata, dia langsung naik ke atas. Malam itu, seluruh rumah diselimuti suasana berat. Ibu Ratna mengunci diri di kamar, menangis sambil menelepon kerabat. Riana tinggal sangat lama. Terus-menerus menenangkan beliau, bahkan berkata jika Bayu tidak bersalah, dia akan ikut mencari cara untuk membuktikannya. Mendengar itu, saya hanya merasa geli. Si pembawa pisau sedang memainkan peran sebagai pembalut luka. Menjelang tengah malam, saat rumah sudah gelap, saya diam-diam keluar ke halaman belakang sesuai pesan Bayu. Dia berdiri di bawah pohon Kamboja, bayangannya terlihat lebih kurus. Belum sempat saya bertanya, dia sudah memberikan sebuah ponsel lain. Di layarnya ada video dari kamera tersembunyi di ruang kerja. Riana terlihat sangat jelas. Mulai dari masuk mengenakan sarung tangan, mencolokkan USB, hingga menyalin data. Saya menghela napas lega, tetapi Bayu sama sekali tidak terlihat tenang. Dia berkata, ini baru permukaannya. Perusahaan curiga ada orang dalam yang membantu Adijaya sejak lama. Aku menggunakan akunku sendiri sebagai umpan untuk memancing mereka keluar. Saya terdiam. Mas menjadikan diri sendiri sebagai taruhan? Bayu tersenyum pahit. Senyum yang begitu lelah. Kalau tidak nekat, seluruh perusahaan dengan ribuan karyawannya akan hancur. Produk aslinya bahkan belum diluncurkan, kalau kepercayaan publik hancur sekarang, Boga Sejahtera tidak akan bisa bangkit. Saya menatapnya. Tenggorokan saya tercekat. Bagaimana kalau mereka tidak percaya padamu? Bagaimana kalau Mas benar-benar dipecat? Bayu terdiam beberapa detik, lalu berkata sangat pelan. Kalau begitu, aku akan kehilangan segalanya. Tapi setidaknya aku tahu, aku sudah mencoba mempertahankan apa yang harus dipertahankan. Saya menggenggam erat tangannya, marah sekaligus kasihan. Belum sempat saya berkata lebih, dia memutar ulang video itu, memperlambatnya ke satu adegan di belakang Riana. Di tepi pintu ruang kerja, ada bayangan seseorang yang berdiri setengah tersembunyi. Orang itu memberi isyarat dengan tangan sangat cepat lalu mundur ke dalam kegelapan. Awalnya saya kira itu hanya pantulan, tetapi saat Bayu memperbesarnya, punggung saya merinding. Meskipun wajahnya hanya terlihat sebagian, saya masih mengenali jaket coklat tua itu. Itu adalah jaket yang selalu dipakai bapak mertua saya, Bapak Purnomo, setiap kali keluar di malam hari. Saya menoleh ke Bayu, wajahnya pucat,
matanya memerah, tetapi suaranya menjadi sangat tenang. Aku juga baru saja sadar. Mungkin yang membukakan pintu untuk Riana malam itu bukan ibu. Kalimat Bayu itu membuat saya terpaku di bawah pohon Kamboja. Di benak saya, terbayang wajah bapak mertua yang pendiam dan lembut. Bapak Purnomo selama ini selalu menjadi orang yang paling hening di rumah. Apapun kata ibu mertua, beliau selalu menurut. Saya pernah mengira beliau lemah dan takut istri, tetapi tidak pernah menyangka beliau bisa diam-diam terlibat dalam hal ini. Bayu memutar ulang rekaman itu sekali lagi. Kali ini gambarnya lebih jelas. Sebelum Riana masuk ke ruang kerja, sebuah tangan dari luar memberikan sebuah kunci kecil padanya. Kemudian orang itu dengan cepat mundur ke sudut gelap. Jaket coklat, cara berjalan yang sedikit membungkuk, dan cincin perak tua di jari manisnya. Tidak salah lagi, itu bapak mertua saya. Saya harus berpegangan pada pagar untuk tetap berdiri. Kenapa ayah bisa melakukan itu? Tanya saya. Meskipun saya tahu Bayu tidak bisa langsung menjawabnya. Dia menatap layar, bibirnya terkatup rapat hingga memutih. Lama sekali, barulah dia berkata dengan suara tercekat. Aku curiga ada orang dalam yang membantu, tapi aku tidak pernah mengira itu ayah. Aku benar-benar tidak pernah mengira. Keesokan paginya, Bayu tidak langsung ke kantor. Dia beralasan sedang diskors, tetapi sebenarnya dia diam-diam memeriksa semua rekening bank keluarga. Dia tidak memberitahu ibunya atau membuat ayahnya curiga. Saya duduk di sebelahnya di kamar kecil belakang dapur, melihat angka-angka di layar dan hati saya semakin berat. Ada banyak transfer masuk ke rekening Bapak Purnomo dalam 3 bulan terakhir. Setiap transfer tidak terlalu besar, tetapi jika dijumlahkan mencapai lebih dari 700 juta rupiah. Bayu terus melacak sumber dana itu. Beberapa ditransfer melalui rekening pribadi yang tidak dikenal. Beberapa lagi melalui perusahaan jasa kecil. Tetapi temannya di bidang keamanan siber memastikan bahwa rekening-rekening itu terhubung dengan perusahaan cangkang milik Adijaya. Mendengar itu, saya merinding. Mereka tidak hanya mendekati Riana, tidak hanya memanfaatkan keserakahan ibu mertua saya, tetapi juga telah menancapkan kail yang sangat dalam pada bapak mertua. Sore harinya, Bayu menerima satu bundel dokumen lagi dari kenalannya di bank. Saat membukanya, dia duduk terdiam sangat lama. Saya mengintip dan melihat itu adalah riwayat transaksi dari sebuah situs judi online terselubung. Bapak Purnomo telah menyetor uang ke sana selama hampir setahun. Awalnya hanya beberapa juta, lalu puluhan juta. Semakin lama jumlahnya semakin besar. Ada malam di mana beliau kalah lebih dari 100 juta. Saya teringat beberapa kali uang receh di rumah hilang, dan ibu mertua selalu menuduh asisten rumah tangga. Saya juga teringat malam-malam ketika bapak mertua duduk sendirian di balkon, memegang ponsel dengan wajah yang kadang memerah, kadang pucat. Saat itu saya hanya mengira beliau sedang membaca berita atau bermain catur online. Ternyata di balik keheningannya, ada jurang utang yang perlahan menelan keluarga kami. Bayu meletakkan tumpukan kertas itu di meja, kedua tangannya saling bertaut. Lebih dari 2 miliar, katanya pelan. Ayah punya utang di luar lebih dari 2 miliar. Saya terdiam. Bagi keluarga biasa, 2 miliar bukan angka kecil. Bagi seseorang yang sedang diskors dari pekerjaan seperti Bayu, itu seperti tali gantungan yang mengencang di leher. Saya bertanya apakah ibunya tahu. Dia menggeleng. Ibu hanya tahu ayah akhir-akhir ini sering marah, tapi kurasa beliau tidak tahu utangnya sebesar ini. Semua potongan teka-teki mulai menyatu. Bapak mertua saya terlilit utang judi dan diancam. Tepat saat itu, pihak Adijaya datang, menawarkan bantuan melunasi utang jika beliau memfasilitasi Riana untuk mendekati Bayu. Sementara ibu mertua saya, karena silau harta dan gengsi, dengan sukarela menjadi pembuka jalan. Satu orang menjual nuraninya karena utang, satu lagi menutup matanya karena keserakahan. Keduanya, dengan cara masing-masing, sedang mendorong putra kandung mereka ke jurang. Malam itu, Bapak Purnomo pulang lebih lambat dari biasanya. Begitu masuk, beliau melihat Bayu sudah menunggu di ruang tamu. Di atas meja ada tumpukan riwayat transaksi dan foto dari kamera.
Ibu mertua saya yang mengira putranya akan membahas perceraian keluar dengan gembira, tetapi saat melihat wajah Bayu, beliau berhenti. Suasana di rumah menjadi begitu tegang. Bayu meletakkan foto kunci di atas meja. Suaranya serak. "Ayah, tolong jelaskan." Bapak Purnomo melihat foto itu, wajahnya langsung pucat pasi. Beliau membuka mulut beberapa kali tetapi tidak ada kata yang keluar. Ibu Ratna mendekat, mengerutkan kening. "Ada apa ini? Kenapa kalian berdua?" Tidak ada yang menjawabnya. Bayu mendorong tumpukan riwayat transaksi ke hadapan ayahnya. "Ayah utang berapa pada mereka?" Bapak Purnomo terduduk lemas di kursi. Pria yang selama ini saya kenal selalu diam dan menghindari konflik, kini gemetar seperti anak kecil yang tertangkap basah. Beliau tergagap, "Ayah, ayah hanya berniat meminjam sementara. Mereka bilang hanya perlu membantu Riana masuk ke rumah beberapa kali, tidak akan membahayakanmu. Mereka bilang hanya ingin melihat dokumen, tidak akan membuat masalah besar." Bayu tertawa, tetapi tawa itu lebih menyakitkan dari tangisan. "Tidak membahayakanku? Ayah memberikan kunci ruang kerjaku pada orang luar. Ayah membiarkan mereka mengambil data perusahaan. Ayah tahu aku bisa masuk penjara?" Bapak Purnomo memegangi kepalanya, suaranya pecah. Ayah sudah terpojok. Mereka datang ke warung kopi, mengancam akan datang ke rumah kalau utang tidak dibayar. Ayah takut ibumu tahu, takut malu seumur hidup. Ibu Ratna saat itu baru mulai mengerti. Beliau berbalik ke suaminya, matanya terbelalak. "Apa katamu? Kamu punya utang, dan kamu bekerja sama dengan orang luar untuk mencelakai anakmu sendiri?" Bapak Purnomo tidak berani menatapnya. Beliau hanya menunduk dalam-dalam, air matanya jatuh ke meja. Sementara Bayu berdiri, suaranya begitu dingin hingga membuat saya merinding. "Mulai sekarang, jangan pernah bilang ayah melakukan ini demi keluarga. Orang yang berbuat demi keluarga tidak akan menjadikan anaknya sebagai tameng." Tetapi tragedi tidak berhenti di ruang tamu itu. Malam itu juga, Adijaya secara mengejutkan mengumumkan akan meluncurkan lini produk baru lebih cepat dari jadwal. Berita itu muncul di berbagai media ekonomi dengan narasi yang kejam. Boga sejahtera krisis akibat skandal internal, Kepala Departemen Riset diskors setelah formula bocor, nama Bayu disebut di mana-mana. Ada yang bahkan menggunakan fotonya dari acara syukuran untuk mengejek, mengatakan dia baru saja naik tinggi sudah jatuh terjerembab. Keesokan paginya, harga saham internal Boga Sejahtera anjlok. Telepon Bayu berdering tanpa henti. Kolega, atasan, wartawan, dan nomor-nomor tak dikenal silih berganti menelepon. Dia mematikan ponselnya, duduk diam di depan meja makan, matanya merah karena semalaman tidak tidur. Ibu mertua saya benar-benar kacau. Beliau tidak lagi memiliki aura angkuh seperti sebelumnya, hanya berjalan mondar-mandir di ruang tamu sambil bergumam, "Tidak mungkin. Riana pasti akan membantu Bayu. Dia benar-benar sayang pada Bayu." Tepat saat itu, Riana datang. Dia mengenakan gaun berwarna hijau pucat, riasannya tipis, tangannya membawa sekeranjang buah. Begitu melihat Ibu Ratna, dia berlari mendekat, suaranya tercekat, "Tante, saya dengar beritanya dan khawatir sekali. Tante jangan patah semangat, saya tidak akan meninggalkan Mas Bayu di saat seperti ini." Ibu Ratna seperti orang tenggelam yang menemukan pelampung, langsung menggenggam erat tangannya, bahkan sampai berlutut. "Riana, Tante mohon padamu, jangan tinggalkan Bayu. Saat ini hanya kamu yang bisa menolongnya." Saya berdiri di tangga melihat pemandangan itu, hati saya tercekat, tidak tahu harus marah atau kasihan. Ibu mertua yang pernah memaksa saya menandatangani surat cerai, yang pernah menyebut saya orang luar, kini berlutut di hadapan orang yang selangkah demi selangkah menghancurkan putranya sendiri. Riana buru-buru memapah beliau berdiri, mulutnya terus berkata, "Jangan begini, Tante, saya jadi sedih." Tetapi saat Ibu Ratna memalingkan wajah untuk menyeka air mata, saya melihat dengan sangat jelas Riana dengan cepat mengetik sebuah pesan. Bayu yang berdiri di belakang saya juga melihatnya. Di layar ponsel Riana hanya terlihat sekilas beberapa kata. Tetapi cukup untuk membuat darah di tubuh saya membeku. "Ikan sudah makan umpan." Seminggu kemudian,
Adijaya menggelar acara peluncuran produk baru secara langsung di media sosial. Sejak pagi, iklan mereka sudah membanjiri internet, mengklaim teknologi terobosan, formula yang melampaui Boga Sejahtera, dan sebuah era baru dalam industri makanan sehat. Nama Bayu masih terus disebut dalam artikel-artikel samar, seolah dialah penyebab krisis di Boga Sejahtera, sementara Adijaya secara otomatis menjadi pemenangnya. Malam itu, Bayu pulang sangat awal. Dia tidak banyak bicara, hanya diam-diam menyalakan televisi di ruang tamu, membuka siaran langsung Adijaya. Di layar, panggung mereka begitu gemerlap, di belakangnya ada logo raksasa. Pembawa acaranya berpakaian mewah, mengucapkan kata-kata indah yang terdengar palsu. Jumlah penonton terus meningkat, membuat ibu mertua saya gelisah. Ibu Ratna saat itu masih belum sepenuhnya mengerti. Beliau duduk di depan televisi, tangannya mencengkeram tisu, cemas tetapi mencoba terlihat tegar. Saat melihat Riana muncul di barisan kursi depan, beliau menghela napas lega seolah melihat penyelamat. Beliau melirik saya dan berkata dengan nada sinis, "Lihat dan belajarlah. Saat keluarga ini susah, Riana tetap ada. Tetap berkelas. Tetap punya pendirian. Mungkin nanti dialah yang akan membantu Bayu menjadi lebih kaya." Saya tidak menjawab. Beberapa minggu yang lalu, kalimat itu mungkin akan menyakiti saya. Tetapi sekarang, melihat beliau masih berpegang pada ilusi menantu kaya, saya hanya merasakan perasaan yang aneh. Bukan marah. Bukan kasihan. Rasanya seperti melihat seseorang berjalan menuju jurang, tetapi masih mengira di bawah kakinya ada karpet merah. Bayu duduk di seberangnya, kedua tangannya saling bertaut, matanya tidak lepas dari layar. Saya tahu dia sedang menunggu saat yang tepat. Sejak keterlibatan ayahnya terungkap, dia nyaris tidak tidur, lingkaran hitam di bawah matanya semakin jelas, wajahnya semakin kurus. Tetapi matanya malam ini tidak lagi goyah. Tatapannya tenang dan tajam, seperti orang yang sudah siap menghadapi badai. Di layar, pembawa acara Adijaya mulai memperkenalkan produk baru. Mereka menyebutnya sebagai generasi baru makanan sehat, menggunakan formula eksklusif yang bisa mempertahankan rasa alami tanpa bahan tambahan sintetis. Kata-kata itu terdengar begitu akrab hingga menakutkan, karena hampir sama dengan apa yang akan diumumkan oleh Boga Sejahtera. Ibu Ratna mendengarnya dan semakin panik, menoleh ke Bayu. "Kenapa mirip sekali dengan proyekmu? Kenapa mereka bisa tahu?" Bayu hanya menjawab pelan. "Ibu tonton saja terus." Beberapa menit kemudian, seorang perwakilan teknis dari Adijaya naik ke panggung, mulai mempresentasikan diagram formula. Mereka begitu percaya diri hingga memperbesar setiap komponen di layar LED, memamerkan sambil menjelaskan. Tetapi kepercayaan diri itulah yang menghancurkan mereka. Kurang dari 5 menit, kolom komentar siaran langsung mulai ramai. Sebuah akun yang mengaku sebagai ahli laboratorium makanan menulis, "Rasio penstabil ini salah. Jika dikombinasikan dengan pengawet pada suhu tinggi, bisa menyebabkan reaksi samping." Sesaat kemudian, serangkaian komentar serupa muncul. "Formula ini bermasalah. Adijaya sudah uji coba belum? Kenapa lebih mirip dokumen gagal uji coba daripada formula komersial?" Wajah pembawa acara di layar terlihat menegang. Perwakilan teknis itu mulai berbicara terbata-bata. Di bawah panggung, Riana juga tidak bisa lagi mempertahankan senyum tenangnya. Dia terus menunduk melihat ponsel, wajahnya semakin pucat. Ibu Ratna yang duduk di depan televisi, tangannya yang memegang gelas gemetar. Kenapa bisa begini? Tepat saat Adijaya sedang kebingungan, halaman resmi Boga Sejahtera tiba-tiba merilis sebuah pengumuman. Bayu mengambil remote, memindahkan siaran, dan tulisan itu terpampang jelas. Formula yang sedang digunakan oleh Adijaya adalah data palsu yang dibuat untuk kepentingan investigasi tindakan pencurian rahasia dagang dan peretasan ilegal sistem riset. Seluruh ruang tamu hening. Gelas di tangan ibu mertua saya jatuh ke lantai dan pecah berkeping-keping. Beliau ternganga. Matanya terpaku pada layar. Di siaran langsung, kolom komentar meledak. Penonton melonjak drastis. Kritik, pertanyaan, dan sindiran menghujani Adijaya. Pada saat yang sama,
Sebuah video singkat dirilis oleh Boga Sejahtera kepada pihak berwenang dan media. Dalam video itu, Riana terlihat jelas di ruang kerja Bayu, mengenakan sarung tangan, mencolokkan USB, dan menyalin data. Di layar acara, Riana langsung berdiri. Dia mencoba menyelinap ke belakang panggung, tetapi dua orang berpakaian sipil sudah menghadangnya. Kamera media yang sedang siaran langsung merekam semuanya. Riana mencoba melepaskan diri, suaranya melengking. Kalian salah orang. Bukan hanya saya. Saya hanya mengikuti perintah. Penonton di ruangan riuh. Seorang petugas keamanan menahannya. Riana begitu panik hingga lupa berakting. Dia berbalik ke arah kamera, wajahnya menahan takut. Bapak Purnomo juga menerima uang, dia yang memberikan kuncinya padaku. Tanpa dia, aku tidak bisa masuk ke ruangan itu. Saya mendengar ibu mertua saya terkesiap seperti orang tercekik. Beliau perlahan menoleh ke Bapak Purnomo. Beliau yang duduk di sudut kursi, wajahnya pucat pasi, bibirnya gemetar. Ibu Ratna tergagap, "Pak, Bapak benar-benar menjual anakmu sendiri?" Tidak ada yang menjawabnya. Keheningan Bapak Purnomo sudah menjadi jawaban yang paling jelas. Bayu masih duduk diam, tetapi saya melihat matanya memerah. Orang luar mungkin berpikir dia menang, tetapi saya tahu kemenangan ini begitu menyakitkan. Untuk mengungkap kebenaran, dia harus melihat ibunya dibutakan, ayahnya berkhianat, dan dirinya sendiri difitnah di depan seluruh perusahaan. Dia tidak merasa menang, dia hanya diam-diam menanggung luka yang mungkin tidak akan pernah sembuh seumur hidupnya. Di luar, hujan mulai turun. Di dalam ruang tamu, Ibu Ratna terduduk lemas di lantai, kedua tangannya memegangi kepala sambil bergumam, "Tidak mungkin, tidak mungkin." Bapak Purnomo menangis. Tangisan serak seorang pria yang tahu dia tidak bisa lagi mengelak. Sekitar setengah jam kemudian, bel pintu berbunyi. Bayu bangkit untuk membuka. Di luar, di tengah hujan, dua orang petugas penyidik berdiri di depan gerbang. Salah satu dari mereka menunjukkan surat tugas, suaranya tegas. "Kami perlu mengundang Bapak Purnomo untuk dimintai keterangan terkait kasus pencurian rahasia dagang di PT Boga Sejahtera." Ibu mertua saya mengangkat kepala, wajahnya basah oleh air mata. Bapak Purnomo perlahan berdiri, kedua kakinya gemetar. Saat berjalan melewati Bayu, beliau berbisik, "Bayu." Tetapi suami saya tidak menatapnya, hanya bergeser ke samping. Pintu terbuka lebar. Angin dan hujan masuk terasa dingin, meniup pergi semua ilusi kekayaan yang pernah mati-matian dikejar oleh ibu mertua saya. Setelah malam hujan itu, seluruh lingkungan kami seolah tidak tidur. Begitu mobil polisi pergi, pintu-pintu rumah tetangga mulai terbuka sedikit. Ada yang mengintip dari balik tirai. Ada yang pura-pura membuang sampah untuk melihat ke halaman rumah kami. Rumah yang pernah dibanggakan oleh Ibu Ratna sebagai keluarga yang beruntung dengan putra seorang manajer, kini menjadi pusat gosip. Hanya dalam semalam, gengsi yang dijaganya selama bertahun-tahun hancur berkeping-keping. Keesokan paginya, video penangkapan Riana di acara peluncuran produk Adijaya sudah viral. Bagian di mana dia panik dan meneriakkan nama Bapak Purnomo dipotong, diedit, dan dibagikan di mana-mana. Orang-orang bahkan mengunggah ulang video dari pesta syukuran Bayu, di mana Ibu Ratna menggandeng tangan Riana dan memperkenalkannya sebagai gadis yang pantas mendampingi putranya. Pujian yang dulu membuatnya bangga, kini menjadi bahan tertawaan yang pahit. Telepon Ibu Ratna berdering tanpa henti. Ada yang menelepon karena penasaran, ada yang sekadar bertanya, tetapi tidak sedikit yang menelepon hanya untuk menyindir. Saya mendengar suara seorang bibi dari pihak suami melalui pengeras suara, "Ratna, aku bilang juga apa? Terlalu silau harta itu susah. Citra yang sudah ada di rumah bertahun-tahun tidak dihargai, malah membawa masuk orang lain yang menghancurkan keluarga." Ibu Ratna tidak bisa menjawab sepatah kata pun, hanya dengan gemetar mematikan telepon. Untuk pertama kalinya, saya melihat ibu mertua saya terduduk lemas di tengah ruang tamu tanpa sisa-sisa keangkuhan. Rambutnya acak-acakan, bibirnya kering. Wajahnya pucat seperti orang yang baru saja sembuh dari sakit parah. Beliau menatap Bayu dengan tatapan takut bercampur memohon, tergagap bertanya, "Bayu,
Ibu benar-benar ditipu? Riana, dia tidak benar-benar sayang padamu? Bayu berdiri di hadapannya. Wajahnya tidak lagi menunjukkan amarah, hanya kelelahan yang luar biasa. Dia tidak langsung menjawab, melainkan mengeluarkan setumpuk foto dari tasnya dan meletakkannya di meja. Dalam foto itu, Bapak Purnomo sedang duduk di sebuah kafe sepi, berhadapan dengan seorang pria asing. Ada foto saat beliau menerima amplop, ada foto saat beliau menandatangani selembar kertas. Bahkan ada foto yang begitu jelas hingga memperlihatkan ekspresi bersalah di wajahnya. Ibu Ratna mengambilnya dengan tangan gemetar, semakin dilihat semakin panik. Bayu berkata pelan, "Ayah menerima uang dari orang adijaya. Lebih dari 2 miliar ditransfer melalui berbagai rekening untuk membayar utang judinya. Ibu pikir mereka memberikan tas mahal dan hadiah karena mereka baik pada ibu? Mereka sudah merencanakan semuanya. Mereka tahu ibu gila gengsi, mereka tahu ayah punya utang. Mereka tahu aku baru saja naik jabatan dan punya akses ke proyek rahasia." Ponsel di tangan Ibu Ratna jatuh ke sofa. Beliau ternganga seolah ingin mengatakan sesuatu tetapi tidak ada suara yang keluar. Saya berdiri di sampingnya, hati saya terasa berat. Ada saat-saat di mana saya berharap beliau mendapatkan balasan, merasakan sakit seperti yang saya rasakan. Tetapi ketika melihatnya duduk di sana, disadarkan oleh keserakahannya sendiri, saya tidak lagi merasa puas, hanya merasakan kepahitan yang menyesakan. Tetapi pukulan terberat belum berhenti di situ. Bayu membuka ponselnya, memutar sebuah rekaman suara yang baru saja dipulihkan oleh perusahaan dari data Riana. Suara berisik terdengar beberapa detik, lalu suara Riana muncul, tajam dan merendahkan, sangat berbeda dari kelembutannya yang biasa. Perempuan udik seperti Bu Ratna itu gampang sekali dikendalikan. Beri saja tas bermerek, puji anaknya sedikit, dia langsung membukakan jalan untuk kita. Sebuah suara pria di seberang sana tertawa keras. Biarkan saja dia berpikir akan mendapatkan menantu kaya. Begitu kita dapat formulanya, kita tendang seluruh keluarganya. Bayu kehilangan pekerjaan, memangnya keluarga itu masih ada nilainya? Mendengar itu, Ibu Ratna memegangi dada dan terengah-engah. Matanya terbelalak, air mata mengalir tak terkendali. Beliau menggelengkan kepala terus-menerus sambil bergumam, "Tidak, tidak mungkin." Dia memanggilku tante dengan sangat manis. Dia bilang akan merawat Bayu. Bayu mematikan rekaman itu. Ruangan menjadi hening, hanya menyisakan isak tangis beliau yang terputus-putus. Tiba-tiba, Ibu Ratna berlari ke arah dinding seperti orang gila. "Aku menghancurkan anakku. Aku menghancurkannya." Saya terkejut dan berlari menariknya. Bayu terpaku beberapa detik sebelum melangkah maju memegangi tangan ibunya. Beliau meronta-ronta, wajahnya basah oleh air mata dan ingus. Tidak ada lagi citra ibu mertua galak yang pernah memaksa saya menandatangani surat cerai. Tetapi Bayu tidak memeluknya seperti dulu. Dia hanya menahannya agar tidak melukai diri sendiri, lalu perlahan melepaskan tangannya. Suaranya begitu dingin hingga saya ikut merasakan sakitnya. "Ibu tahu apa yang paling menyakitiku? Bukan karena Riana menipuku, bukan karena Adijaya menjebakku, orang luar mencelakai kita masih bisa waspada. Yang paling menyakitiku adalah orang rumah sendiri." Ibu Ratna tertegun seolah ditampar. Beliau menatap Bayu, lalu tiba-tiba berbalik ke arah saya. Sesaat, saya melihat dengan jelas rasa malu, takut, dan putus asa di matanya. Beliau terhuyung mendekat, lalu berlutut tepat di depan saya. Kedua tangannya memegangi ujung baju saya, suaranya serak. "Citra, Ibu minta maaf. Ibu salah. Tolong selamatkan keluarga kita. Bicaralah pada Bayu, jangan biarkan ayahnya masuk penjara, jangan biarkan rumah ini hancur." Saya berdiri diam, tenggorokan saya tercekat. Orang yang pernah menyebut saya tidak pantas, yang pernah mendorong saya ke gudang, yang pernah membawa orang lain untuk menggantikan saya, kini berlutut di kaki saya memohon keselamatan keluarga. Saya tidak tahu harus memapahnya berdiri, atau membiarkannya berlutut lebih lama, agar beliau meresapi semua perbuatannya. Akhirnya, saya hanya menunduk, melepaskan genggaman tangannya dari baju saya, lalu berkata pelan, "Bu, ada hal-hal yang tidak bisa saya bantu.
Hukum bukanlah meja makan yang bisa kita atur sesuka hati. Ibu Ratna menangis terseduh-seduh. Bayu memalingkan wajah, bahunya menegang. Tepat saat itu, teleponnya berdering. Dia melihat layar, raut wajahnya langsung berubah. Orang di seberang sana berbicara dengan sangat cepat, saya hanya samar-samar mendengar kata-kata kantor pusat, dewan direksi, dan ketua dipanggil. Bayu mematikan telepon, menatap saya sejenak, lalu berbisik, "Citra, aku harus ke kantor sekarang. Boga Sejahtera ada masalah besar." Saya tidak sempat berganti pakaian, hanya menyambar jaket yang tergantung di belakang pintu dan berlari mengikuti Bayu ke mobil. Di luar, hujan belum sepenuhnya reda, jalanan basah. Cahaya lampu jalan terpantul menjadi garis-garis kuning yang dingin. Bayu menyetir dengan sangat cepat, tetapi tangannya di kemudi terasa sangat tenang. Saya duduk di sebelahnya menatap wajah suami saya dari samping, hati saya cemas dan takut, masalah di rumah belum selesai, sekarang Boga Sejahtera menyusul. Begitu mobil berbelok ke gerbang kantor pusat, saya melihat petugas keamanan berjaga ketat. Sebagian gedung disegel, lift karyawan dinonaktifkan. Di lobi, beberapa orang berjas hitam sedang berbicara dengan tim hukum perusahaan, suasananya begitu tegang. Karyawan yang tersisa berdiri berkelompok, wajah mereka pucat, berbisik dengan cemas. Seorang karyawati yang melihat Bayu langsung terdiam lalu menunduk menghindar. Saya mengikuti suami saya ke ruang rapat besar di lantai 12. Begitu pintu terbuka, bau kopi dingin, kertas, dan ketegangan langsung menyergap. Di dalam, dewan direksi sudah hampir memenuhi meja. Beberapa pemegang saham besar menatap Bayu dengan tatapan tidak suka yang terang-terangan. Di ujung meja, kursi ketua dewan direksi kosong. Saya samar-samar mendengar seseorang berkata, ketua baru saja dipanggil untuk dimintai keterangan terkait dugaan manipulasi pasar saham. Setelah insiden formula bocor, seorang pria berambut perak berdiri, menggebrak tumpukan dokumen ke meja. "Bayu, perusahaan ini sedang kebakaran." Ketua dipanggil, saham internal anjlok, wartawan mengepung di depan. "Kamu adalah kepala departemen riset, kamu yang harus bertanggung jawab pertama." Yang lain langsung menimpali. "Kalau bukan karena data keluar dari akunmu, mana mungkin terjadi hal seperti ini? Kamu mau seluruh Boga Sejahtera hancur bersamamu?" Saya mendengarnya dan marah hingga gemetar. Orang yang sudah begadang berhari-hari untuk menjebak pencuri, orang yang sedang mencoba menyelamatkan perusahaan, kini justru dijadikan kambing hitam. Saya ingin melangkah maju untuk membela suami saya, tetapi Bayu dengan lembut menahan saya. Dia tetap berdiri tegak di tengah ruangan. Kemejanya masih lembab karena hujan. Wajahnya pucat tetapi matanya sangat kokoh. Seorang pemegang saham wanita berkata dengan tajam, "Menurut saya, kita perlu memberhentikan Bayu secara permanen dan mengumumkan kepada media bahwa ini adalah tindakan pribadi. Perusahaan harus memotong bagian yang busuk ini untuk menyelamatkan diri." Kalimat itu membuat saya merinding. Mereka tidak butuh kebenaran, mereka hanya butuh seseorang untuk dilemparkan ke hadapan publik. Bayu tersenyum sangat tipis, senyum yang sama sekali tidak ada kebahagiaan. Dia menarik kursi, meletakkan laptopnya di meja, lalu dengan perlahan berkata, "Apakah Bapak dan Ibu pikir saya tidak mempersiapkan hal ini?" Seluruh ruangan hening. Bayu membuka laptopnya, menyambungkannya ke layar besar. Di sana muncul sebuah lini masa yang panjang, dimulai dari hari dia naik jabatan. Dia mempresentasikan setiap tahap. Hari ibunya bertemu Ibu Liana, hari Riana muncul, hari Adijaya mencoba meretas sistem, malam Riana mencolokkan USB. Momen ketika data palsu dibuka di server Adijaya. Setiap data dilengkapi dengan gambar, kode pelacakan, alamat koneksi, dan berita acara dari tim keamanan siber. Seorang anggota dewan tergagap. Jadi, kamu sudah melacaknya sejak awal?" Bayu menatapnya, suaranya datar. "Bukan melacak, tapi investigasi internal yang terkoordinasi. Saya sudah melapor secara tertulis kepada Departemen Keamanan Data sebelum insiden ini meledak. Semuanya ada nomor arsipnya." Dia menekan tombol lagi. Di layar muncul email-email yang terenkripsi, lengkap dengan waktu pengiriman dan penerima,
Kepala Departemen Keamanan dan Penasihat Hukum Perusahaan. Suasana di ruangan mulai berbalik. Orang-orang yang tadi menuduhnya dengan keras langsung terdiam. Tetapi Bayu belum berhenti. Dia berkata Riana dan Adijaya hanyalah puncak gunung es. Tanpa ada orang dalam di Boga Sejahtera yang membuka jalan, mereka tidak akan tahu proyek Aurora sedang di tahap mana, tidak akan tahu dia baru saja diberi akses, apalagi memilih waktu yang tepat untuk menyebar berita demi menjatuhkan harga saham. Layar beralih ke sebuah diagram transaksi yang rumit. Banyak panah merah menghubungkan rekening internal Boga Sejahtera ke sebuah perusahaan konsultan eksternal, lalu berputar kembali ke sebuah rekening pribadi. Ketika nama di ujung diagram itu muncul, seluruh ruangan seolah kehabisan udara. Wakil Direktur Utama, Bapak Hendra Irawan, pria yang sejak tadi duduk dengan tenang di sisi kanan meja, tiba-tiba menegang. Bayu menatap lurus ke arahnya. Bapak Hendra adalah orang yang menyetujui akses darurat untuk saya 3 hari lebih cepat dari jadwal. Beliau juga yang menandatangani proposal untuk menyalahkan saya secara pribadi kepada media sebelum ada hasil investigasi. Dan kebetulan, rekening kerabat Bapak telah membeli sejumlah besar saham Adijaya sebelum acara peluncuran produk mereka. Bapak Hendra menggebrak meja dan berdiri, wajahnya memerah. Kamu fitnah. Berani-beraninya kamu menuduh saya. Bayu sama sekali tidak mundur. Dia menekan tombol terakhir. Di layar muncul rekaman panggilan antara Bapak Hendra dan seseorang dari pihak Adijaya. Suara Bapak Hendra terdengar jelas. Biarkan saja si Bayu yang menanggungnya. Begitu dia dipecat, posisi kepala riset akan kosong. Di sini saya yang akan menangani media. Seluruh ruang rapat hening. Pria berambut perak yang tadi memarahi Bayu kini menunduk dalam-dalam, tidak berani menatap siapapun. Tepat saat itu, pintu ruang rapat terbuka. 2 orang petugas penyidik masuk bersama perwakilan tim hukum perusahaan. Bapak Hendra berbalik, wajahnya berubah dari merah menjadi pucat pasi, dia mundur selangkah, lalu tiba-tiba menunjuk Bayu dan berteriak, "Semua ini rekayasanya." Dia ingin merebut perusahaan, tetapi tidak ada lagi yang mempercayainya. Seorang petugas dengan tenang berkata, "Bapak Hendra Irawan, kami mengundang Anda untuk bekerja sama dalam penyelidikan terkait tindakan persekongkolan, pencurian rahasia dagang, dan manipulasi informasi pasar." Saat borgol dipasangkan, saya melihat bahu Bayu sedikit bergetar. Bukan karena takut, tetapi karena semua ketegangan akhirnya menemukan titik pelepasannya. Tetapi sebelum dibawa keluar, Bapak Hendra tiba-tiba berbalik, wajahnya penuh kebencian. Dia menatap Bayu dan tertawa sinis, "Kamu pikir kamu sudah menang? Kalau aku hancur, Boga Sejahtera juga akan hancur. Ada sesuatu yang sudah aku kirim, kamu tidak akan sempat menyelamatkannya." Kalimat itu jatuh di tengah ruang rapat seperti bom waktu. Orang-orang yang baru saja bernapas lega langsung pucat kembali. Bayu berdiri diam, matanya menggelap. Dan saya, pada saat itu, tiba-tiba mengerti bahwa badai ini belum berakhir. Ia hanya baru saja berganti arah, dan kali ini yang terancam bukan hanya nama baik suami saya, tetapi mungkin seluruh nyawa PT Boga Sejahtera. Kalimat terakhir dari Bapak Hendra Irawan membuat seluruh ruang rapat diselimuti keheningan yang mencekam. Meskipun dia sudah dibawa pergi, bayangan ancamannya masih menggantung di atas kepala semua orang. Bayu segera bekerja sama dengan tim hukum dan keamanan data untuk memeriksa ulang seluruh sistem. Saya berdiri di luar koridor, melihat melalui kaca bagaimana suami saya mondar-mandir di antara layar-layar komputer, wajahnya pucat tetapi matanya tetap fokus. Menjelang pagi, Bayu baru keluar. Dia mengatakan mereka belum menemukan data asli lain yang bocor, tetapi opini publik sudah tidak lagi menunggu kesimpulan. Hanya dalam beberapa jam, media sosial berbalik arah. Orang-orang tidak lagi hanya menyalahkan Adijaya, tetapi mulai meragukan Bayu. Sebuah artikel dengan judul provokatif, "Pahlawan atau Sutradara," menyebar dengan cepat. Di bawahnya ada ribuan komentar. Ada yang mengatakan dia sengaja membuat jebakan untuk mencari popularitas, ada yang bilang tidak ada kepala departemen yang tidak bersalah jika akunnya digunakan untuk membocorkan data. Saya membacanya dengan tangan gemetar.
Seseorang menulis, jangan kira dengan menyebar video sudah pasti bersih. Siapa tahu suami istri itu bersandiwara untuk melempar tanggung jawab. Yang lain lebih kejam, istri dipaksa cerai, suami terlibat skandal perusahaan. Keluarga ini memang penuh drama. Saya mematikan ponsel tetapi tulisan-tulisan itu seolah menempel di mata saya. Orang luar hanya butuh beberapa detik untuk menghakimi, sementara kami sudah hidup dalam ketakutan selama sebulan untuk mengungkap kebenaran. Sore harinya, keadaan semakin buruk. Seseorang datang ke depan rumah kami dan melemparkan kantong berisi cat merah. Warna merah itu menodai gerbang besi kami, mengalir seperti darah. Di dinding juga ditempel selembar kertas bertuliskan tangan, "Jangan jadikan konsumen sebagai mainan." Saya berdiri di halaman melihat pemandangan itu, hati saya dingin. Ibu mertua saya yang melihat dari lantai atas, begitu melihat noda cat merah itu langsung mundur beberapa langkah, memegangi dada dan terengah-engah. Sejak Bapak Purnomo dibawa untuk diperiksa, Ibu Ratna benar-benar hancur. Beliau tidak lagi menelepon untuk pamer, tidak lagi memarahi saya, juga tidak lagi menyebut nama Riana. Beliau mengurung diri di kamar, tirai selalu tertutup. Suatu hari saya membawakan bubur, mangkuknya saya letakkan di luar pintu sampai dingin tetapi tidak disentuhnya. Suara tangisnya sesekali terdengar sangat pelan, bukan seperti tangisan penyesalan, melainkan seperti suara seseorang yang telah menghancurkan hidupnya sendiri dan tidak tahu bagaimana cara memungutnya kembali. Bayu di luar masih mencoba terlihat tegar. Dia bekerja dengan pengacara, berkoordinasi dengan perusahaan, menjawab pertanyaan penyidik, lalu pulang seolah tidak terjadi apa-apa. Tetapi saya melihat semuanya. Berat badannya turun drastis, kemejanya terlihat longgar. Malam hari dia tidak tidur, hanya duduk di depan komputer membaca laporan atau setiap artikel yang menyerangnya. Suatu kali saya merebut ponselnya, dia hanya tersenyum lelah. Aku harus tahu apa yang mereka katakan agar bisa melawan. Suatu malam, saya terbangun dan tidak menemukannya di samping saya. Saat turun ke dapur, saya melihat Bayu duduk sendirian dalam gelap. Di hadapannya ada segelas minuman keras yang sudah berkurang setengah. Cahaya lampu dari halaman menyorot wajahnya yang pucat. Saya berdiri diam di pintu. Baru ketika dia menuang lagi, saya mendekat dan menahan tangannya. Bayu mengangkat kepala menatap saya, matanya merah. Dia tertawa serak, suaranya tercekat. Mungkin aku memang tidak cocok jadi orang baik, Citra. Mencoba menyelamatkan perusahaan. Malah dituduh jadi sutradara. Mencoba melindungi keluarga. Ayah malah terseret kasus. Ibu hancur. Dan kamu jadi bahan tertawaan kerabat karena aku. Saya duduk di sebelahnya. Setelah hampir sebulan berpura-pura renggang, untuk pertama kalinya saya memeluk suami saya dengan erat. Tidak ada lagi sinyal, tidak ada lagi rencana, tidak ada lagi waspada. Hanya ada saya dan pria yang nyaris kehabisan tenaga karena sudah terlalu lama menahan beban. Saya berbisik. Mas tidak salah karena melakukan hal yang benar. Hanya saja orang lain belum sempat melihat semuanya. Bayu tidak menjawab, tetapi tangannya memeluk punggung saya dengan sangat erat. Saya merasakan bahunya bergetar. Ada pria yang tidak menangis dengan suara, tetapi rasa sakitnya begitu berat hingga sebuah pelukan saja cukup untuk membuatnya pecah. Keesokan paginya, saat saya hendak membawakan bubur untuk ibu mertua, saya melihat pintu kamarnya sedikit terbuka dan tidak ada orang di dalam. Di meja rias, laci terbuka berantakan, kotak dokumen kosong. Saya merasa ada yang tidak beres. Saat melihat sekeliling, saya menyadari tas hitam yang biasa dibawanya juga hilang. Tepat saat itu, selembar kertas kusut di bawah lemari menarik perhatian saya. Itu adalah fotokopi sertifikat rumah ini. Saya mengambilnya. Jantung saya berdebar kencang. Di sebelahnya ada secarik kertas dengan nomor telepon asing dan tulisan tangan, 3 miliar di muka, sisanya setelah selesai, saya langsung mengerti. Ibu Ratna berniat menjual atau menggadaikan satu-satunya rumah kami untuk menyuap demi membebaskan Bapak Purnomo. Yang lebih menakutkan adalah inisial di bawah kertas itu membuat saya merinding, Org H, orang Hendra. Bapak Hendra Irawan sudah ditangkap.
tetapi anak buahnya masih di luar. Jika ibu mertua saya benar-benar menyerahkan uang pada mereka, bukan hanya tidak akan bisa menyelamatkan Bapak Purnomo, seluruh keluarga justru akan terseret lebih dalam kelingkaran kejahatan. Saya membawa kertas itu dan berlari ke bawah. Tepat saat itu, Bayu masuk dari gerbang. Melihat wajah saya, dia tahu ada sesuatu yang tidak beres. Saya memberikan kertas itu padanya. Bayu selesai membacanya, wajahnya langsung gelap. Dia menelepon ibunya berkali-kali tetapi tidak diangkat. Beberapa saat kemudian, ponselnya mati. Dia berdiri diam di tengah ruang tamu sangat lama. Saya melihat di matanya ada pergulatan yang hebat. Di satu sisi ada ibu kandungnya, di sisi lain ada batas terakhir hukum dan moral. Saya berkata pelan, "Mas harus hentikan ibu." Bayu memejamkan mata, suaranya serak. Aku tahu. Dia membuka matanya, tatapannya begitu menyakitkan. Kalau ibu terus seperti ini, aku terpaksa harus memotongnya sendiri. Kalimat itu baru saja selesai diucapkan, di luar gerbang terdengar suara motor berhenti. Tetangga kami berlari mendekat dengan panik. "Citra, saya tadi lihat ibu mertuamu naik taksi, bawa tas besar. Sepertinya buru-buru sekali, dipanggil juga tidak menoleh." Saya menoleh ke Bayu. Dia menyambar kunci mobil dan berlari keluar. Tetapi sudah terlambat. Ibu mertua saya telah menghilang, membawa serta seluruh surat-surat rumah dan sisa kewarasan terakhirnya. Sepanjang pagi itu, rumah kami terasa hampa. Bayu menelepon ibunya entah berapa kali, tetapi ponselnya kadang berdering tanpa jawaban, kadang mati total. Saya menelepon beberapa kerabat dekat, tidak ada yang tahu kemana beliau pergi. Tetangga hanya samar-samar ingat taksi yang ditumpanginya berbelok ke arah jalan raya. Di tangannya, beliau memeluk sebuah tas kain hitam, wajahnya panik seperti orang yang melarikan diri. Bayu mengendarai mobil mencari di sekitar kantor-kantor notaris, pegadaian besar, dan tempat-tempat yang pernah dikenal ibu mertua saya, tetapi hasilnya nihil. Menjelang siang, dia kembali ke rumah, kemejanya basah oleh keringat, wajahnya kelabu karena lelah. Saya menuangkan segelas air, tetapi dia hanya memegangnya tanpa minum. Matanya terpaku pada ponsel, seolah jika dia berkedip, hal terburuk akan terjadi. Sekitar pukul 3 sore, ponsel Bayu tiba-tiba bergetar. Sebuah nomor tak dikenal mengirimkan video berdurasi kurang dari 20 detik. Begitu dia membukanya, saya langsung merinding. Dalam video itu, Ibu Ratna diikat di sebuah kursi plastik, rambutnya acak-acakan, mulutnya disumpal kain, matanya terbelalak ngeri. Di belakangnya ada dinding kotor, lampu berkelap-kelip, dan di sampingnya terdengar suara seorang pria serak. "Mau ibumu selamat, siapkan 5 miliar. Jangan lapor polisi, atau kau pungut mayatnya saja." Saya menutup mulut, jantung saya berdebar begitu kencang hingga dada saya terasa sakit. Sekejam apapun perlakuan Ibu Ratna pada saya, melihatnya dalam kondisi seperti itu, saya tetap tidak bisa tenang. Bayu pucat pasi. Dia langsung menelepon kembali nomor itu, tetapi tidak aktif. Dia berdiri, hendak berlari keluar. Tetapi saya buru-buru menahan tangannya. "Kita harus lapor polisi." Dia tidak menjawab, hanya memutar ulang video itu. Pertama kali dia melihat ibunya, kedua kali dia melihat ruangannya. Sampai ketiga kalinya, dia tiba-tiba berhenti, matanya berubah. Dia memundurkan video beberapa detik, menempelkan ponsel ke telinganya. Saya kira dia terlalu panik, tetapi sesaat kemudian, dia berbisik, "Tidak benar." Saya tertegun. "Apanya yang tidak benar?" Bayu menunjuk layar. "Dengarkan baik-baik. Di belakang ada suara musik iklan, karaoke bintang, ruangan nyaman harga bersahabat. Dekat terminal bus arah barat." Bayu mengangkat kepala, matanya merah, tetapi suaranya menjadi sangat mantap. "Kalau ini penculikan sungguhan, mereka tidak akan sebodoh itu merekam di tempat yang ada suara iklan penunjuk lokasi." Dia segera menelepon petugas yang menangani kasus ayahnya, mengirimkan video dan lokasi yang dicurigai. Kurang dari setengah jam kemudian, kami bersama dua petugas berpakaian sipil sudah berada di dekat terminal bus. Area itu ramai dan kacau. Ruko-ruko berjejeran, papan nama berkelip di bawah langit kelabu.
Tempat karaoke bintang berada di sebuah gang kecil. Di luarnya tergantung beberapa lampu hias tua. Pintu kacanya ditutupi stiker buram. Ketika polisi meminta untuk memeriksa, manajer tempat itu dengan gugup mengatakan tidak ada tamu bernama Ratna. Tetapi Bayu melihat tas kain hitam milik ibunya di belakang meja kasir. Dia menunjuk ke sana, suaranya dingin. Tas itu milik ibu saya. Manajer itu langsung pucat. Seorang petugas memberi isyarat pada rekannya untuk naik ke atas. Kami mengikuti di belakang. Jantung saya berdebar-debar. Di lantai 2, dari sebuah ruangan di ujung koridor, terdengar suara tawa dan denting gelas, sama sekali tidak seperti suasana penculikan. Pintu didobrak. Pemandangan di dalam membuat saya terpaku. Ibu Ratna sama sekali tidak diikat. Beliau sedang duduk di sofa. Di hadapannya ada botol minuman yang sudah terbuka. Di sampingnya ada 3 pria bertato. Salah satunya adalah orang yang pernah meminjamkan uang pada Bapak Purnomo. Di sudut ruangan, kursi plastik dengan tali dan kain dari video itu masih ada di sana. Ibu Ratna begitu melihat Bayu, wajahnya pucat pasi. Gelas di tangannya jatuh ke karpet, isinya tumpah seperti noda darah. Bayu berdiri di pintu tanpa berkata apa-apa, tetapi keheningannya justru membuat ruangan menjadi dingin. Seorang pria berdiri, mencoba tertawa. Salah paham, Mas. Ibu ini datang sendiri minta tolong kami. Belum selesai bicara, dia sudah dilumpuhkan oleh petugas. Saya menoleh ke ibu mertua saya. Beliau gemetar, bibirnya bergerak tetapi tidak ada suara yang keluar. Bayu melangkah masuk perlahan. Suaranya serak. Ibu, katakan. Apa ibu yang merekayasa semua ini? Ibu Ratna langsung menangis, merosot dari sofa dan memegangi tangan putranya. Ibu tidak punya cara lain. Ayahmu kalau masuk penjara, keluarga kita hancur. Ibu hanya berniat menakutimu agar mau mengambil uang perusahaan untuk menolong ayah. Ibu pikir kamu sehebat itu, pasti bisa mengaturnya. Kalimat itu seperti tetesan air terakhir yang membuat Bayu meledak. Dia menyentakkan tangannya. Berteriak di tengah ruangan yang pengap oleh bau alkohol dan asap rokok. Ibu mau menghancurkan seluruh hidupku baru puas. Ayah menjualku sekali tidak cukup. Sekarang ibu juga mau aku melanggar hukum untuk menyelamatkannya? Teriakannya membuat semua orang terdiam. Saya belum pernah melihat Bayu seperti ini. Pria yang selalu sabar dan tenang, kini berdiri di hadapan ibu kandungnya dengan mata semerah darah. Ibu Ratna terpaku. Mungkin ini pertama kalinya beliau benar-benar melihat putranya sudah didorong ke titik terendah. Beliau berlutut di lantai, kedua tangannya menutupi wajah, menangis tanpa suara. Tetapi kali ini, Bayu tidak memapahnya berdiri. Dia hanya berdiri di sana terengah-engah, tatapannya kosong menakutkan. Polisi dengan cepat menyita barang bukti dan membawa gerombolan rentenir itu. Ibu Ratna juga harus ikut untuk memberikan keterangan. Saat melewati pintu, beliau menoleh ke Bayu, suaranya bergetar, "Bayu, ibu salah." Tetapi Bayu tidak menjawab. Dia memalingkan wajah, tangannya terkepal erat hingga memutih. Saya berdiri di sampingnya, hati saya seberat batu. Ibu Ratna belum kehilangan putranya di atas kertas. Tetapi sejak saat itu, beliau telah kehilangan sisa kepercayaan terakhir yang dimiliki Bayu untuknya. 3 bulan kemudian, segalanya akhirnya berakhir. Adijaya Group diselidiki secara menyeluruh atas tindakan persaingan tidak sehat dan pencurian rahasia dagang. Orang-orang di baliknya satu persatu dipanggil. Riana, gadis yang pernah masuk ke rumah saya dengan senyum manis, harus menerima hukuman atas perannya. Sedangkan Bapak Purnomo, karena kooperatif dan mengakui perbuatannya, hanya divonis hukuman percobaan. Tetapi nama baiknya sudah hancur. Sejak saat itu, Ibu Ratna jatuh sakit. Bukan penyakit parah, tetapi semangat hidupnya seolah terkuras habis. Beliau menjadi sangat pendiam. Tidak lagi mengkritik. Tidak lagi meninggikan suara. Tidak lagi pamer kepada kerabat. Seringkali sore hari, saya melihatnya duduk di dekat jendela sangat lama, menatap halaman yang kosong. Suatu sore hujan, beliau memanggil saya ke kamarnya. Ruangan itu lebih gelap dari biasanya. Beliau duduk bersandar di bantal.
wajahnya semakin kurus. Melihat saya masuk, beliau terdiam lama, lalu dengan gemetar membuka laci di sebelahnya, mengeluarkan sebuah kotak kayu tua. Beliau meletakkannya di tangan saya, suaranya serak. "Ini ibu kembalikan padamu." Saya membukanya, hati saya tiba-tiba tercekat. Di dalamnya ada seluruh perhiasan pernikahan saya, anting pemberian ibu saya, gelang kecil, dan beberapa cincin polos yang saya kira sudah lama dijualnya. Ternyata selama ini beliau masih menyimpannya. Saya menatap perhiasan itu, mata saya terasa panas. Ibu Ratna menangis. Bukan tangisan meraung-raung seperti dulu, melainkan isakan kecil yang lelah. Beliau berkata, "Ibu dulu berpikir, asal kaya, keluarga pasti akan bahagia. Ibu pikir, anak ibu harus punya istri yang bisa membuat ibu bangga. Ibu bodoh sekali, Citra." Setelah kehilangan segalanya, baru sadar siapa yang benar-benar tulus. Saya berdiri diam, kotak kayu itu terasa berat di tangan saya. Ada permintaan maaf yang terlambat dan tidak bisa menghapus semua yang telah terjadi. Tetapi ada juga saat-saat di mana kita tidak lagi punya kekuatan untuk membenci. Saya menatap wanita yang pernah menyakiti saya begitu dalam, kini hanyalah seorang ibu tua yang kurus, penuh penyesalan, dan kesepian. Saya tidak lagi membencinya seperti dulu, hanya merasa hati saya lelah dan sedikit melunak. Malam itu, saat Bayu duduk di balkon, saya menceritakan tentang kotak kayu itu. Dia terdiam lama. Saya menatapnya dan menanyakan sesuatu yang sudah lama saya pendam, "Kenapa dari awal Mas tidak menceritakan semuanya padaku?" Bayu menunduk. Beberapa saat kemudian, barulah dia menjawab, "Karena aku tidak yakin akan menang." Suaranya sangat pelan, tetapi di dalamnya ada beban yang begitu berat. Dia berkata, "Jika rencana ini gagal, aku bisa kehilangan pekerjaan, kehormatan, bahkan keluarga. Lebih buruk lagi, aku bisa menjadi kambing hitam karena semua jejak awal mengarah ke akunku." Mendengar itu, air mata saya mengalir. Selama ini, saya hanya berpikir saya yang harus bersabar dan menahan hinaan. Tetapi saya tidak tahu, Bayu juga sedang berjalan di atas seutas tali tipis, satu langkah yang salah bisa membuatnya jatuh ke jurang. Saya memeluk suami saya, menangis seperti anak kecil. Untuk pertama kalinya saya mengerti mengapa dia begitu membutuhkan kepercayaan saya. Bayu menepuk punggung saya pelan lalu tersenyum tipis, "Saat ibu memaksa kita bercerai, yang paling aku takutkan bukan kehilangan perusahaan." Saya mengangkat kepala menatapnya. Dia menggenggam erat tangan saya, matanya memerah, "Do tapi kehilangan kepercayaan darimu." Sebulan kemudian, kami pindah dari rumah lama. Bukan karena benci atau ingin memutuskan hubungan, tetapi karena kami berdua sadar, kami butuh ruang untuk memulai kembali. Apartemen baru kami tidak besar, hanya ada satu kamar tidur, dapur kecil, dan balkon yang menghadap ke pepohonan hijau. Tetapi di sana, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, kami berdua bisa bernapas dengan lega. 4 meter.